Dihina wanita miskin oleh calon mertua. Kubongkar bahwa aku pemilik gedung tempat mereka sewa. Dia auto gemetar. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi Jakarta selalu membawa campuran aroma yang khas. Knalpot, kopi yang baru diseduh, dan sedikit wangi tanah basah setelah disiram petugas. Tapi bagi Savero Mahendra, aroma yang paling akrab adalah wangi karbol antiseptik dan cairan pembersih lantai beraroma citrus yang menyengat. Savero, dalam seragam birunya yang sedikit kebesaran dan sepatu karet yang sudah usang, dengan cekatan mendorong troli pembersihnya di lobi utama Aryaguna Tower, sebuah masterpiece arsitektur kaca dan baja yang menjulang angkasa, mencakar langit ibu kota seolah menantang takdir. Aryaguna Tower bukan sekadar gedung. Itu adalah jantung keuangan kota, tempat bersemayamnya perusahaan-perusahaan multinasional dengan papan nama mentereng. Dan ironisnya, Savero adalah pemilik tunggal dari Aryaguna Group, entitas raksasa di balik menara megah ini dan ratusan properti komersial lainnya di seluruh negeri. Namun, tidak ada satupun orang di gedung itu, dari satpam hingga CEO penyewa, yang mengetahui kebenaran itu. Bagi mereka, Savero adalah Fair, si mas cleaning service yang selalu tersenyum dan paling rajin mengepel marble floor yang harganya mungkin setara dengan gaji tahunan Savero di mata mereka. Savero memilih identitas ini. Ia bosan. Sejak remaja, ia selalu dikelilingi oleh intrik, kepalsuan, dan tatapan mata yang penuh perhitungan. Setiap senyum yang ia terima terasa seperti timbangan, mengukur seberapa besar saldo banknya. Setelah kepergian ayahnya, ia mengambil alih kendali penuh, tetapi ia juga mengambil keputusan radikal, mencari kehidupan normal, mencari seseorang yang benar-benar melihat jiwanya, bukan dompetnya. Menjadi seorang cleaning service adalah tirai sempurna untuk menyembunyikan identitasnya yang bak raja. Pagi itu, Savero sedang membersihkan area lift eksekutif, memoles baja mengilap hingga memantulkan bayangannya yang sempurna. Pagi, Fair. Sudah jam segini kok masih semangat saja? Kamu tidak capek, Mas? Sapa seorang pegawai wanita bernama Tika, yang sering Savero lihat terburu-buru setiap pagi. Tika adalah manajer keuangan di lantai 18. Pagi, Bu Tika. Kalau lantainya bersih, rezeki yang lewat juga lancar. Bu, jawab Savero, memberikan senyum andalannya yang ramah, yang membuat siapapun merasa sedikit lebih baik. Tika tertawa renyah. Ah, ada-ada saja kamu, Fair. Untung ada kamu. Lift ini selalu kinclong. Saya duluan, ya. Savero hanya mengangguk, hatinya terasa ringan. Ini adalah interaksi tulus. Tidak ada harapan tersembunyi, tidak ada pujian berlebihan. Hanya rasa terima kasih sederhana atas pekerjaannya. Inilah yang ia rindukan. Saat hari menjelang sore, Savero menyelesaikan shiftnya. Ia berganti pakaian menjadi kaos polo sederhana dan celana jeans yang nyaman. Di luar gedung, ia kembali menjadi Savero yang biasa, seorang pemuda yang hidup mandiri dengan pekerjaan kasar. Ia berjalan kaki menuju halte bus, sengaja menghindari mobil mewahnya yang terparkir jauh di area pribadi yang hanya diketahui oleh Pak Dirman, kepala pengurus kepercayaannya. Tujuan Savero malam ini adalah Kopi Senja, sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang selalu ramai oleh mahasiswa dan pekerja kantoran. Di sana, ia akan bertemu dengan belahan jiwanya, Fenya Anggraini. Fenya. Nama itu saja sudah membuat hati Savero berdesir. Jika Aryaguna Tower adalah simbol keangkuhan duniawi, maka Fenya adalah gambaran kesederhanaan yang menenangkan. Fenya adalah seorang guru les privat bahasa Inggris. Ia mengajar anak-anak sekolah dasar di siang hari, dan bekerja paruh waktu di Kopi Senja untuk menambah penghasilan. Saat Savero tiba di kafe, ia melihat Fenya sedang sibuk, rambut panjangnya diikat rapi, ia mengenakan apron berwarna coklat tua. Senyumnya seperti kunang-kunang di tengah gelapnya malam, kecil, tapi cahayanya tulus dan tak pernah padam. Savero duduk di meja sudut, tempat biasa mereka bertemu. Ia menunggu dengan sabar. Tak lama, Fenya menghampirinya. Wajahnya sedikit berkeringat. Astaga, Savero, kamu sudah datang. Maafkan aku, ya,
Kafe sedang sangat ramai malam ini, kata Fenya, suaranya lembut seperti alunan gitar akustik. Tidak masalah, Fenya. Aku suka melihatmu sibuk. Kamu seperti superwoman yang bisa melakukan apa saja. Sudah pesan apa? Tanya Saverio, menatap matanya yang memancarkan kejujuran. Belum sempat. Aku buatkan iced latte kesukaanmu, ya? Sekalian ambilkan roti panggang. Jangan, kamu istirahat saja sebentar. Duduk di sini, pinta Saverio, meraih tangan Fenya dan menariknya lembut agar duduk. Aku bisa pesan sendiri nanti. Aku mau mendengar ceritamu dulu. Fenya menghela napas lega, duduk di hadapan Saverio, dan menceritakan harinya. Fenya, hari ini ada drama baru. Muridku, si kecil Bima, tidak mau belajar karena diajak ayahnya liburan ke Bali mendadak. Tapi aku bersyukur, karena itu berarti aku punya waktu lebih untukmu malam ini. Oh, Saverio, pekerjaanmu di Aryaguna itu bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Kamu bilang punggungmu sedikit sakit kemarin. Saverio, aku baik-baik saja, Fenya. Jangan khawatir berlebihan. Punggungku sudah diurut. Aryaguna, tempatnya memang luas, tapi orang-orangnya baik. Aku cuma perlu lebih kuat menghadapi bau pemutih. Bau itu seperti perangkap yang mengikatku pada janji untuk tetap rendah hati. Fenya tersenyum, mengusap lembut punggung tangan Saverio. Fenya, aku tahu kamu kuat, Fer. Aku sangat menghargai kerja kerasmu. Kita sama-sama berjuang. Aku mencintai kamu karena kamu adalah kamu. Kamu yang selalu ceria meski harus mengelap lantai. Kamu yang selalu mau makan malam sederhana denganku. Saverio, justru itu yang terbaik, Fenya. Kamu tidak pernah menuntut. Kamu tidak pernah bertanya, kenapa cuma makan bakso? Atau, kenapa kita tidak menonton film di bioskop VIP? Kamu menghargai setiap detik yang kita habiskan. Mereka berdua tenggelam dalam kehangatan percakapan, seolah seluruh kebisingan kafe lenyap ditelan keintiman mereka. Dalam tatapan Fenya, Saverio menemukan apa yang dicari, sebuah ketulusan yang murni seperti air pegunungan. Namun, kebahagiaan sederhana mereka selalu diiringi kekhawatiran yang hanya disadari oleh Saverio. Ada bayangan gelap yang segera datang, Ibu Wulan. Ibunya adalah alasan utama Saverio menyembunyikan identitasnya. Setelah kematian ayah, Ibu Wulan menjadi sangat protektif, atau lebih tepatnya, sangat obsesif, terhadap status sosial mereka. Malam itu, saat Saverio mengantar Fenya pulang, ia memutuskan bahwa tirai sandiwara ini harus segera diangkat, setidaknya untuk Fenya. Mereka berhenti di depan rumah kos Fenya yang sederhana. Lampu jalan kuning membiaskan bayangan mereka di trotoar. Saverio, Fenya, ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Ini tentang masa depan kita. Sudah hampir setahun kita bersama. Aku sangat serius tentang kamu. Fenya, wajahnya memerah. Aku juga serius, Saverio. Lalu, Saverio, aku harus memperkenalkanmu pada ibuku minggu depan. Ibu Wulan baru kembali dari luar negeri. Mendengar nama ibunya, senyum Fenya langsung meredup, seperti lilin yang tiba-tiba tertiup angin. Fenya, ibumu? Aku takut, Fer. Aku tahu kamu orang baik, tapi aku tidak punya apa-apa. Pekerjaanku hanya guru les dan pelayan kafe. Apa yang akan ibumu katakan? Saverio, beliau mungkin akan sedikit sulit. Ibu Wulan sangat mementingkan status dan nama besar. Beliau punya pandangan dunia yang berbeda. Tapi Fenya, aku ingin kamu tahu, apapun yang beliau katakan, itu tidak mengubah perasaanku. Sama sekali tidak. Aku mencintai kamu, dan aku akan memastikan kita bersama. Fenya, menenangkan diri, mencoba tersenyum. Baiklah, demi kamu, aku akan menghadapinya. Aku hanya berharap beliau tidak terlalu keras. Doakan aku, ya, agar aku tidak terlihat terlalu canggung dan miskin di hadapannya. Saverio memeluk Fenya erat-erat. Pelukan itu adalah janji dan perlindungan. Ia berjanji dalam hati, jika ibunya menyakiti wanita di pelukannya ini, ia akan mengakhiri sandiwara ini dengan cara yang paling dramatis. Ia harus melindungi cinta tulus ini dari keangkuhan dunia. Saat Saverio berjalan pulang, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan dari Pak Dirman, kepala pengurus kepercayaannya. Masuk. Pak Dirman. Tuan Savero, saya baru mendapat kabar. Nyonya Wulan akan segera meresmikan kantor perusahaan barunya, Wulansari Consult. Lokasinya sudah fix di lantai 35 Aryaguna Tower, Tuan. Mereka sudah mulai pindahan besok. Savero menghentikan langkahnya. Ia membaca pesan itu 2 kali. Lantai 35 Aryaguna Tower. Sebuah senyum sinis namun penuh rencana terukir di wajahnya. Jadi, beliau ingin memulai bisnisnya di gedung milik putranya sendiri, sambil menghina calon menantunya. Baiklah, Bu. Permainan ini baru saja dimulai. Anda ingin bicara soal kelas dan status? Anda akan mendapatkan drama kelas tertinggi yang pernah ada, bisik Savero pada dirinya sendiri, matanya berkilat di bawah rembulan, penuh tekad yang dingin. Hubungan Savero dan Fenya, yang selama ini mengalir tenang seperti sungai kecil, kini berada tepat di tepi jurang yang curam. Perkenalan dengan Ibu Wulan bukan lagi sekadar pertemuan keluarga, melainkan medan perang di mana Savero harus memilih antara darah daging dan cinta sejatinya. Dan benturan dua dunia ini, dunia kesederhanaan Fenya dan dunia keangkuhan Ibu Wulan yang kini bersembunyi di dalam kerajaan properti Savero. Pesan dari Pak Dirman terasa seperti sengatan listrik di tengah malam yang dingin. Savero mematikan ponselnya dan memandang langit. Aryaguna Tower, yang menjulang dari kejauhan, kini terasa lebih dari sekadar tumpukan beton dan kaca. Ia adalah panggung yang telah diatur takdir untuk drama keluarga paling memalukan. Ibu Wulan, tanpa sadar, telah menempatkan dirinya sendiri di sarang singa, yang tak lain adalah putranya yang ia anggap hanya seorang cleaning service. Keputusan Savero sudah bulat. Ia harus segera bertindak sebelum Ibu Wulan, dengan segala ambisi dan koneksinya, mencoba menjodohkannya dengan putri dari rekan bisnis manapun. Minggu depan, seperti yang ia janjikan pada Fenya, mereka harus bertemu. Keesokan harinya, Savero menjalani shiftnya dengan perasaan yang berbeda. Bau karbol tidak lagi terasa sebagai penyamaran, melainkan seperti aroma persiapan sebelum sebuah pertunjukan besar. Ketika ia membersihkan lantai 35, area kantor yang baru disewa oleh Wulansari Consult, perusahaan Ibu Wulan, Savero mengamati setiap sudutnya. Karpet tebal yang mahal, perabotan impor, dan pemandangan kota yang terhampar luas. Semua ini disewa dengan harga sewa per meter persegi yang fantastis, uang yang akan masuk ke rekening perusahaannya. Ironis, pikirnya. Ibunya sedang membangun benteng kemewahan di atas fondasi yang ia miliki. Saat Savero sedang mengepel dekat ruang rapat utama, ia mendengar suara tawa yang keras dan familiar. Ibu Wulan ada di sana, sedang memeriksa tata letak ruangan dengan asistennya. Savero segera menunduk, pura-pura fokus menggosok noda yang tidak ada. Ibu Wulan berbicara dengan nada bangga. Lantai 35 ini sungguh sempurna, Dina. Jendela besar, pemandangan ke segala arah. Ini merefleksikan kelas dan status kita. Pastikan semua klien penting tahu bahwa kita beroperasi dari sini, jantung kota. Asisten Dina, tentu, Bu Wulan. Gedung Aryaguna ini memang prestise tertinggi. Kami sudah memasang plakat Wulansari Consult di lobi utama. Ibu Wulan berjalan keluar, dan tanpa sengaja, matanya bertemu sebentar dengan Savero. Savero, dalam seragam birunya yang kusam, hanya tersenyum sopan. Ibu Wulan hanya melirik. Ekspresinya cepat berubah menjadi jijik karena merasa pemandangan indahnya terganggu. Ibu Wulan, Dina, pastikan para maintenance ini tidak membuat bising saat jam kerja. Dan katakan pada manajemen gedung, pekerjakanlah orang-orang yang lebih profesional. Bau karbol di sini terlalu menyengat, merusak atmosfer mahal, katanya, berbisik namun cukup keras didengar Savero. Hati Savero terasa perih, bukan karena dihina, tapi karena menyaksikan keangkuhan ibunya yang sudah mencapai batasnya. Setelah shift kerjanya selesai, Savero bergegas ke kafe tempat Fenya bekerja. Ia harus memastikan Fenya siap, karena ia tahu, Ibu Wulan pasti akan mencoba menghancurkan semangat Fenya bahkan sebelum percakapan dimulai. Malam itu, kopi senja tidak seramai biasanya. Fenya sedang duduk di balik meja kasir, membaca buku sambil menunggu pelanggan. Savero, halo. Superwomanku, sepertinya malam ini kamu tidak terlalu sibuk. Fenya, Savero,
Aku senang kamu datang. Iya, hari ini agak lengang. Mau kopi apa? Sudah aku siapkan. On the house. Saverio duduk di hadapan Fenya. Terima kasih, tapi aku mau bicara yang lebih serius. Ini tentang pertemuan minggu depan. Fenya meletakkan bukunya, pandangannya langsung fokus, merasakan ketegangan dalam nada bicara Saverio. Fenya, kenapa, Fer? Ibumu menelepon. Saverio, tepat sekali. Sebenarnya, bukan ibu yang menelepon langsung, tapi Pak Dirman, pengurus properti di tempatku bekerja. Beliau memberikan sinyal bahaya. Fenya, sinyal bahaya. Saverio, iya. Ibu baru saja kembali, dan dia langsung menanyakan keberadaanku dan hubunganku. Ibu juga baru meresmikan kantor perusahaannya di Aryaguna Tower. Fenya terdiam sejenak, wajahnya terlihat semakin cemas. Fenya, perusahaan besar, ya? Tentu saja. Aku tahu ini akan sulit. Aku hanya takut mengecewakanmu. Saverio, aku tidak ingin menjadi batu sandungan dalam hidupmu. Kalau beliau tidak setuju. Saverio memegang kedua tangan Fenya di atas meja. Dengarkan aku. Beliau akan tidak setuju. Aku tahu ibuku. Beliau akan menggunakan kata-kata yang tajam, seperti bilah es yang siap membekukan semangatmu. Tapi kamu harus janji satu hal padaku, Fenya. Fenya, janji apa, Fer? Saverio, apapun yang beliau katakan, jangan biarkan itu merasuk ke hatimu. Perkataannya tidak mendefinisikan siapa kamu. Kamu adalah Fenya, guru les yang mengajar dengan tulus, wanita yang mencintai seorang cleaning service tanpa memandang harta. Itu adalah harta yang jauh lebih mahal daripada seluruh perhiasan yang ibu miliki. Fenya menarik napas panjang, mencoba menenangkan ombak kecemasan di dadanya. Fenya, aku akan berusaha kuat, Saverio. Aku akan berpakaian yang paling rapi dan bersikap sopan. Tapi apa kamu yakin harus membawaku ke hadapannya secepat ini? Mungkin kita bisa menunggu sampai kita punya tabungan lebih atau? Saverio, tidak bisa menunggu. Menunggu hanya akan memberinya kesempatan untuk mengatur hidupku. Aku tidak ingin beliau menjodohkanku dengan putri-putri kolega bisnisnya. Aku ingin berdiri di depannya dan berkata, ini adalah Fenya. Dialah masa depanku. Itu harus terjadi sekarang. Saverio menatap mata Fenya dengan ketulusan yang membakar habis keraguan. Saverio, aku sudah memutuskan tempat pertemuannya. Kita akan bertemu di restoran The Grandeur di kawasan elit. Aku ingin perkenalan ini setara dengan level sosial ibuku. Setidaknya, secara tampilan luar. Fenya, wajahnya kembali tegang. The Grandeur? Aku pernah dengar. Itu tempat yang sangat mahal. Saverio, apa kita mampu? Maksudku, itu bisa jadi gaji kita berdua selama sebulan. Saverio, jangan khawatirkan biayanya. Anggap saja ini adalah investasi kecil untuk kebahagiaan besar. Aku yang akan menanggung semuanya. Yang perlu kamu siapkan hanya mental dan senyum tulusmu. Fenya, baiklah. Kalau itu yang kamu mau, aku akan bersiap. Aku hanya berharap kepercayaan diri ini tidak luntur saat aku melihat berlian-berlian di jarinya. Saverio tertawa kecil. Ia benar-benar menikmati kejujuran Fenya. Ia tahu, di balik kecemasan itu, Fenya adalah wanita yang kuat dan memiliki prinsip. Setelah Saverio mengantar Fenya pulang, ia segera melakukan panggilan telepon penting. Ia menghubungi Pak Dirman. Saverio, suara rendah dan tegas. Pak Dirman, saya ingin Anda mengatur beberapa hal. Pertama, meeting saya dengan Ibu Wulan di The Grandeur malam minggu depan. Atur reservasi pribadi atas nama Tuan Mahendra. Pak Dirman terdengar terkejut. Tuan Mahendra? Baik, Tuan. Saya mengerti. Tapi apakah Tuan yakin? Saverio, saya sangat yakin. Kedua, pastikan semua data yang berkaitan dengan sewa Wulansari Consult di Aryaguna Tower sudah disiapkan. Semua detail kontrak, termasuk klausul pemutusan sepihak jika terjadi pelanggaran etika dan moral. Saya butuh dokumen itu ada di tangan saya. Dalam keadaan darurat, tentu saja.
Pak Dirman yang biasanya tenang, kini terdengar sedikit tergagap. Pak Dirman, maaf, Tuan Saverio. Apakah situasi ini akan memburuk? Saverio, akan memburuk, Pak. Karena kali ini, Ibu Wulan akan menghina orang yang paling saya cintai. Saya tidak akan membiarkannya. Saya sudah lelah bermain sandiwara. Sudah saatnya saya melepaskan kostum biru saya dan menunjukkan siapa saya sebenarnya di hadapannya. Saya butuh Anda siaga penuh malam itu. Pak Dirman, baik, Tuan. Saya akan siapkan semuanya. Anggap saja sudah beres. Semua data akan saya kirimkan ke email pribadi Anda. Saverio mengakhiri panggilan. Ia kembali memandang ke arah Aryaguna Tower yang tampak menyala-nyala di kejauhan. Sebuah rencana telah tersusun rapi di benaknya. Ia akan membiarkan Ibu Wulan mencapai puncak keangkuhannya di tengah restoran mewah. Ia akan membiarkan ibunya merendahkan fee-nya habis-habisan. Dan tepat pada saat keangkuhan itu mencapai titik didih, ia akan membongkar semua. Ia akan membongkar bahwa ia bukan hanya seorang cleaning service miskin. Ia adalah pemilik gedung tempat perusahaannya beroperasi. Ia akan tunjukkan bahwa kekayaan yang selama ini Ibu Wulan puja ada di tangan putranya yang dihina. Langkah kaki Saverio terasa ringan malam itu. Tekadnya sekuat baja. Ia tahu jalan yang ia ambil penuh risiko, terutama risiko melukai hati ibunya sendiri. Tetapi demi fee-nya, demi cinta yang tulus dan kebahagiaan yang dicari selama bertahun-tahun, risiko itu patut diambil. Pekan itu terasa mengalir lambat bagi Saverio, namun bergerak cepat di Aryaguna Tower. Setiap harinya, lorong-lorong yang biasa ia pel semakin dihiasi dengan karangan bunga selamat datang dan dekorasi mewah untuk menandai kehadiran Wulansari Consult di lantai 35. Saverio menyaksikan sendiri bagaimana aura ibunya, Ibu Wulan, mulai menyelimuti gedung itu, bahkan sebelum beliau benar-benar menginjakkan kaki. Pagi itu, Saverio sedang membersihkan area drop-off lobi utama. Udara dipenuhi aroma parfum mahal yang bercampur dengan kelembapan pendingin ruangan. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah hitam mengkilap, yang harganya setara dengan rumah sederhana milik fee-nya, berhenti tepat di red carpet yang baru saja digelar. Semua mata tertuju ke sana. Pintu mobil terbuka, dan dari sana melangkah keluar sosok yang menjadi pusat gravitasi bagi kemewahan, Ibu Wulan. Beliau mengenakan setelan rancangan desainer ternama, warna merah marun yang berani, dipadukan dengan tas tangan kulit buaya yang berkilau. Perhiasan di leher dan jemarinya tampak memantulkan cahaya lampu lobi, seolah beliau membawa matahari kecil bersamanya. Ibu Wulan tidak berjalan, beliau meluncur, dengan kepala terangkat tinggi, tatapannya menyapu lobi, seolah sedang menilai setiap detail dan setiap manusia yang ada di sana. Selamat pagi, Bu Wulan. Selamat datang di Aryaguna Tower, sapa manajer gedung, Pak Agung, dengan nada yang terlalu antusias dan sedikit membungkuk. Ibu Wulan hanya membalas dengan anggukan singkat, yang terasa seperti sebuah persetujuan kerajaan. Beliau berbicara dengan asisten dinanya, suaranya lantang dan berwibawa, seperti komandan yang memberi perintah. Ibu Wulan, saya ingin semua setup di lantai 35 sempurna, Dina. Mulai dari kebersihan udara hingga kualitas kopi. Saya tidak mau ada debu sekecil butir garam pun di ruang kerja saya. Ingat, image adalah segalanya di dunia bisnis. Asisten Dina, siap, Bu Wulan. Kami sudah berkoordinasi dengan tim maintenance. Saat rombongan Ibu Wulan bergerak menuju lift eksklusif, langkah kaki mereka melewati area yang baru saja selesai Saverio pel. Saverio berdiri diam, memegang gagang pelnya, kepalanya sedikit menunduk. Ia adalah hantu yang tak terlihat di tengah kemewahan itu. Ibu Wulan sempat berhenti, pandangannya yang tajam melayang ke sepatu Saverio yang basah karena pekerjaan. Beliau tidak menatap wajah Saverio, ia hanya melihatnya sebagai bagian dari furnitur atau alat kebersihan yang ada di sana. Ibu Wulan berbicara pada asisten Dina, tapi nadanya sengaja dibuat terdengar oleh semua orang. Dina, tolong pastikan lantai ini cepat kering. Saya benci jika sepatu saya kotor karena jejak air. Lain kali, gunakan lap pel yang lebih efektif. Sungguh, standar kebersihannya perlu ditingkatkan. Asisten Dina melirik ke arah Saverio dengan tatapan meminta maaf, lalu buru-buru menanggapi Ibu Wulan. Asisten Dina, maaf,
Bu Wulan. Saya akan segera sampaikan pada supervisornya. Savero hanya tersenyum tipis di balik topinya. Hatinya tidak lagi perih karena dihina. Rasa sakit itu telah digantikan oleh tekad yang membara. Ia melihat jelas betapa parahnya kebutaan Ibu Wulan terhadap nilai-nilai sejati. Ibunya begitu terperangkap dalam sangkar kemewahan hingga gagal mengenali anaknya sendiri, apalagi ketulusan hati. Betapa ironisnya, pikir Savero. Wanita yang baru saja mengeluhkan kebersihan gedungnya adalah pemilik asli gedung itu. Dan wanita yang baru saja ia saksikan menghina pekerja rendahan, akan menjadi pihak yang paling dihina dalam beberapa hari ke depan. Setelah Ibu Wulan masuk ke dalam lift, Savero melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya kini tertuju sepenuhnya pada Fenya. Sore harinya, Savero menelepon Fenya. Suara Fenya terdengar sedikit tegang. Savero, halo, Fenya. Bagaimana kabarmu hari ini? Fenya, aku baik-baik saja, Fer. Tapi aku sedang memilih baju untuk pertemuan itu. Aku hanya punya 2 gaun yang lumayan. Satunya terlalu cerah, satunya terlalu polos. Aku khawatir akan terlihat mencolok atau justru terlalu kusam di restoran mewah seperti The Grandeur. Savero, terdengar lembut. Fenya, kamu tahu pepatah yang bilang, bunga liar selalu lebih indah daripada bunga hasil rekayasa? Kamu tidak perlu mencoba menjadi orang lain. Kenakan saja yang membuatmu nyaman. Dan ingat, percayalah pada hatimu, bukan pada kain yang kamu kenakan. Pakaianmu tidak menentukan nilaimu di mataku. Fenya, aku tahu, Fer, tapi ini ibumu. Aku ingin memberikan kesan yang terbaik. Aku tidak ingin beliau langsung mencapku sebagai wanita pemburu harta karena penampilanku yang sederhana. Itu yang paling aku takuti. Kekhawatiran Fenya menusuk Savero hingga ke ulu hati. Ia tahu, ketakutan Fenya itu sangat beralasan, karena Ibu Wulan memang akan berpikir seperti itu. Savero, kalau begitu, kita belanja. Besok sore. Tidak perlu yang mahal, tapi yang membuatmu merasa percaya diri, Fenya. Kita pergi ke butik kecil langganan sahabatku. Tempatnya menjual pakaian berkualitas dengan desain minimalis. Tidak perlu yang mencolok mata. Anggap ini perisai agar kamu lebih kuat. Fenya, benarkah? Terima kasih, Savero. Aku sangat menghargai ini. Jujur, sejak kamu bilang akan bertemu ibumu, rasanya jantungku selalu berdebar seperti genderang perang. Savero, jaga debar itu, Fenya. Karena debar itu adalah tanda bahwa kamu peduli. Dan itu lebih bernilai dari semua emas di Aryaguna Tower. Aku janji, aku akan bersamamu setiap detik. Malam itu, Savero tidak langsung pulang. Ia pergi ke rumah utama keluarganya yang selama ini ia tinggalkan, mengambil beberapa dokumen penting dari berangkas pribadi ayahnya. Di antara dokumen-dokumen legal yang mengukuhkan dirinya sebagai pemilik Aryaguna Group, ada sebuah kunci kecil berukir inisial SM. Itu adalah kunci ke sebuah deposit box di bank yang berisi bukti-bukti kekayaan dan aset yang jauh lebih besar dari yang diketahui publik. Savero menatap kunci itu, matanya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Ia tahu bahwa kunci ini adalah amunisi terakhirnya. Ia berharap ia tidak perlu menggunakannya. Ia berharap ibunya bisa melihat Fenya dengan hati terbuka. Namun, ia teringat wajah ibunya di lobi, tatapan meremehkan saat melihatnya sebagai cleaning service. Dan Savero tahu, harapan adalah ilusi yang mahal. Ia harus siap untuk pertunjukan pembongkaran identitas yang akan mengguncang pondasi harga diri Ibu Wulan. Ia memasukkan kunci dan beberapa dokumen legal itu ke dalam tas selempangnya. Tas itu terlihat biasa, sama sekali tidak mencurigakan, tetapi isinya adalah bom waktu yang siap meledak di wajah Ibu Wulan. Savero kemudian menelepon Pak Agung, manajer gedung Aryaguna. Savero, Pak Agung, ini saya. Saya mau minta tolong satu hal. Saya tahu Ibu Wulan ada di gedung hari ini, mengurus kantor barunya. Tolong atur, agar besok pagi, saya bisa bertemu beliau sebentar, seolah-olah atas nama tim kebersihan gedung. Hanya 5 menit. Pak Agung, terdengar terkejut. Bertemu? Dengan Bu Wulan. Tuan, apakah itu perlu? Bukankah sebaiknya Anda menjaga jarak? Savero, perlu, Pak Agung.
Saya hanya ingin memberinya pratinjau kecil sebelum pertunjukan utama. Katakan saja, ada keluhan kebersihan yang harus saya sampaikan langsung. Tapi jangan sebut nama saya. Sebut saja, perwakilan tim kebersihan. Pak Agung. Baik, Tuan. Saya mengerti. Anda selalu punya cara unik. Saya akan atur janji itu besok pagi. Saverio mengakhiri panggilan. Ia sengaja ingin berinteraksi satu kali lagi dengan ibunya sebagai seorang cleaning service, tepat di dalam kerajaannya sendiri, sebelum ia menghancurkan keangkuhan ibunya. Saverio ingin ibunya mengingat betapa mudahnya ia meremehkan seorang manusia hanya karena seragam yang dikenakan. Langkah ini adalah penentuan. Saat Ibu Wulan datang ke kantor barunya besok pagi, ia akan mendapatkan sapaan terakhir dari Saverio yang lama. Itu adalah upacara perpisahan dengan identitas palsu yang telah Saverio genggam erat. Ia kini siap melompat dari seorang cleaning service ke pemilik kerajaan bisnis. Ia mengecek jam di tangannya. Tinggal beberapa hari lagi menuju pertemuan di The Grandeur. Sebuah pertemuan yang akan menjadi guntur di tengah langit yang cerah bagi keluarga mereka. Saverio menutup tasnya rapat-rapat, siap menghadapi konsekuensi dari pilihan dramatisnya. Pagi menyambut dengan janji yang getir. Hari itu, Saverio tidak hanya mengenakan seragam cleaning service-nya, ia juga mengenakan peran terakhirnya sebagai si Mas Kebersihan. Setelah mengatur pertemuan singkat dengan Ibu Wulan melalui Pak Agung, Saverio tahu ia harus memanfaatkan waktu 5 menit yang langka itu sebagai pukulan permulaan sebelum klimaks yang sesungguhnya. Saat matahari mulai menyinari Aryaguna Tower, membuat fasad kaca gedung itu berkilauan layaknya permata raksasa, Saverio sudah berada di lantai 35, berpura-pura mengecek kebersihan di luar kantor Wulansari Consult. Tepat pukul 9 pagi, Ibu Wulan tiba. Beliau tampak lebih formal dari biasanya, mengenakan setelan putih gading yang bersih dan elegan. Aura kesuksesannya memenuhi lorong seolah-olah udara di sekitarnya pun harus ikut tunduk. Pak Agung dengan cemas mendampingi Ibu Wulan. Pak Agung. Selamat pagi, Bu Wulan. Maafkan saya mengganggu. Ini perwakilan dari tim kebersihan gedung. Ada sedikit masalah teknis yang ingin disampaikan langsung mengenai standar kebersihan area baru ini. Ibu Wulan mendengus sedikit. Tatapannya terganggu. Ibu Wulan, masalah teknis? Saya membayar sewa premium di gedung ini, seharusnya tidak ada masalah teknis yang melibatkan kebersihan. Cepat selesaikan. Saya hanya punya waktu 2 menit. Saverio melangkah maju. Ia berdiri tegak, memandang ibunya, seorang wanita yang begitu ia cintai, namun juga ia benci karena standar hidupnya yang dangkal. Saverio, selamat pagi, Bu. Maafkan saya mengganggu. Saya perwakilan dari tim. Kami hanya ingin memastikan, apakah ada standar khusus yang Ibu inginkan. Kami sudah menggunakan karbol terbaik dan metode pembersihan tercanggih, namun kami khawatir aroma itu masih mengganggu Ibu. Ibu Wulan menyipitkan mata, menilai Saverio dari ujung rambut hingga ujung kaki yang berbalut sepatu karet murahan. Ibu Wulan, dengan nada dingin dan meremehkan, tentu saja mengganggu. Kalian para pekerja harusnya mengerti, tempat ini adalah pusat bisnis kelas atas. Bau pemutih dan karbol murahan itu merusak citra. Saya membayar untuk kemewahan dan kesempurnaan. Tidak bisakah kalian membersihkan tanpa meninggalkan jejak aroma miskin? Jejak aroma miskin. Kata-kata itu menampar telinga Saverio, namun ia mempertahankan senyumnya. Saverio, kami mengerti, Bu. Kami akan berusaha membersihkan dengan hati, bukan hanya dengan bahan kimia. Mungkin Ibu bisa mencoba melihat sesuatu dengan hati yang terbuka daripada hanya menilai dari baunya. Ibu Wulan terkejut. Ada nada aneh dalam suara cleaning service ini, nada yang terlalu percaya diri dan tidak patuh. Ibu Wulan, apa maksudmu? Kamu sedang menceramahi saya. Saverio, tidak, Bu. Saya hanya memastikan bahwa Ibu tidak akan melewatkan sesuatu yang sangat berharga, hanya karena Ibu terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting, seperti aroma. Semoga hari Ibu menyenangkan. Kami permisi. Saverio menunduk sopan dan segera berbalik, meninggalkan Ibu Wulan yang masih berdiri kaku, merasa sedikit terhina oleh keberanian tak terduga dari seorang pegawai rendahan. Pak Agung mengikuti Saverio dengan mata terbelalak, kagum sekaligus cemas. Saverio pergi.
Ia telah meninggalkan clue terakhirnya, sebuah peringatan samar yang tentu saja gagal ditangkap oleh Ibu Wulan. Sorenya, Saverio bertemu Fenya di sebuah butik kecil yang ia sebut. Butik itu tersembunyi, minimalis, dan menjual pakaian dengan cutting yang elegan. Saverio, ayo, Fenya. Pilih apapun yang membuatmu merasa kuat dan nyaman. Hari ini aku tidak memakai seragam cleaning service, dan kamu tidak boleh lagi merasa seperti gadis kecil yang cemas. Fenya tersenyum tipis, matanya masih memancarkan keraguan. Fenya, aku melihat gaun hitam ini. Potongannya sederhana, tapi terlihat mahal. Aku rasa ini aman. Tidak terlalu mencolok, tapi juga tidak memalukan. Gaun hitam itu memang sempurna, memeluk tubuh Fenya dengan anggun dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Saat Fenya mencobanya, Saverio hanya menatap dengan takjub. Saverio, cantik. Sangat cantik. Tapi kamu harus berjanji, kamu akan membawakan gaun itu dengan kepalamu tegak. Kamu harus tahu, kamu adalah wanita yang sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada semua permata di jarinya. Fenya, aku akan berusaha. Aku sudah siapkan mental. Aku akan memperlakukannya seperti Ibu Wulan adalah tantangan terbesarku sebagai calon istri putranya. Tapi, Saverio, ibumu setuju untuk bertemu. Saverio, tentu saja. Aku sudah meneleponnya kemarin. Aku berkata bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang sangat istimewa, dan bahwa aku ingin perkenalan ini setara dengan standar kemewahan yang beliau anut. Fenya, lalu reaksinya. Saverio, beliau sangat gembira. Beliau mengira aku akhirnya akan memperkenalkan gadis kaya raya pilihan keluarga. Beliau bahkan langsung memesan meja terbaik di The Grandeur. Itu artinya, ia telah menyiapkan panggung yang sempurna untuk dirinya sendiri, dan, tanpa ia sadari, untuk kita. Fenya terdiam. Raut wajahnya berubah dari cemas menjadi khawatir. Fenya, beliau mengira aku kaya? Saverio, bukankah ini akan semakin buruk? Saat beliau tahu aku hanya seorang guru les. Saverio, itu akan menjadi sangat buruk. Dan aku ingin beliau mencapai puncak kesombongannya sebelum aku menjatuhkannya. Fenya, menjatuhkannya? Apa maksudmu, Fer? Saverio menggenggam tangan Fenya erat-erat. Wajahnya serius. Saverio, Fenya, aku harus jujur. Aku tahu kamu mungkin akan marah, atau merasa dikhianati. Tapi aku melakukan ini demi kita. Pekerjaanku sebagai cleaning service di Aryaguna Tower, itu hanya topeng. Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Fenya menatap Saverio, matanya membaca setiap serat kejujuran di wajah pria itu. Fenya, topeng? Saverio, apa yang kamu sembunyikan? Saverio, aku bukan orang miskin. Fenya, aku adalah Saverio Mahendra, pemilik Aryaguna Group. Aku adalah pemilik Aryaguna Tower. Semua properti mewah itu, semua bisnis besar itu, semua milikku. Fenya melepaskan tangan Saverio perlahan, ia mundur satu langkah, wajahnya menunjukkan perpaduan antara keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sedikit rasa sakit. Fenya, kamu bilang apa? Pemilik? Aryaguna? Jadi selama ini, kamu berbohong padaku? Semua cerita tentang hidup sederhana, tentang kerja keras, itu semua palsu. Saverio, tidak, Fenya. Itu tidak palsu. Kerja kerasku dan hidup sederhanaku itu nyata. Hanya saja itu pilihan, bukan keharusan. Aku bekerja sebagai cleaning service karena aku ingin mencari seseorang yang mencintaiku apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan. Aku butuh tahu siapa yang melihat hatiku, bukan nama besar ayahku. Fenya, air matanya mulai menggenang. Tapi kenapa aku? Kenapa kamu harus berbohong padaku? Rasanya seperti aku dicurangi. Saverio, kenapa kamu tidak percaya padaku untuk memberitahuku kebenaran? Saverio, aku minta maaf. Sangat minta maaf. Aku takut. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan berubah. Kamu akan melihatku sebagai Tuan Saverio, yang kaya, bukan Fer, yang suka makan bakso di taman. Aku mencintai Fenya yang mencintai Fer, si cleaning service.
Aku tidak ingin kehilangan itu. Saverio mendekat, matanya memohon. Saverio, aku tahu ini menyakitkan. Tapi kumohon, jangan fokus pada kebohongannya. Fokus pada alasannya. Aku mencintaimu, Fenya. Cinta ini adalah hal yang paling nyata yang pernah aku rasakan. Aku membongkar ini sekarang, tepat sebelum bertemu ibuku, karena aku ingin kita menghadapi beliau sebagai kekuatan yang setara. Aku ingin kamu tahu, siapa yang akan menghina ibuku di Tegrandur nanti, itu bukan cleaning service yang miskin, tapi pemilik semua yang beliau puja. Fenya menyeka air matanya. Meskipun hatinya terasa sakit karena pengkhianatan kecil itu, ia tidak bisa mengabaikan ketulusan dan keputusasaan di mata Saverio. Ia tahu, pria ini tidak bermaksud jahat. Fenya, jadi, ibumu menghina seorang cleaning service yang ternyata pemilik Aryaguna Tower, tempat perusahaannya menyewa. Saverio mengangguk pelan. Tepat sekali. Aku akan membiarkannya menghinamu, menghina pekerjaanmu sebagai guru les, menghina kesederhanaanmu. Dan setelah itu, aku akan membalikkan meja. Aku akan menunjukkan padanya bahwa wanita miskin yang ia hina dicintai oleh pria yang memiliki segala yang ia anggap penting. Wajah Fenya, yang semula dipenuhi kesedihan, kini perlahan berubah. Sebuah kekuatan baru muncul di matanya. Rasa sakit karena dikhianati mulai diimbangi oleh rasa percaya diri yang mengejutkan. Fenya, baiklah, Saverio. Aku mungkin marah sebentar, tapi aku mengerti. Aku mencintaimu, dan aku percaya padamu. Aku akan memainkan peran ini. Aku akan menjadi gadis miskin yang paling sopan dan tulus yang pernah ibumu temui. Dan aku akan melihat sendiri bagaimana ibumu gemetar saat kamu membongkar semuanya. Fenya tersenyum, senyum yang kini mengandung kekuatan dan ancaman tersembunyi. Ia memeluk Saverio erat, memaafkan kebohongan itu. Mereka kini adalah aliansi yang kuat, siap menghadapi badai. Pertemuan di Tegrandur tidak lagi sekadar perkenalan, melainkan misi untuk mengajarkan Ibu Wulan arti ketulusan dan kerendahan hati. Gaun hitam itu kini terasa seperti seragam perang. Malam itu, restoran Tegrandur diselimuti oleh aura kemewahan yang dingin dan elegan. Lampu kristal memancarkan cahaya redup, menyentuh taplak meja velvet dan porselen mahal, menciptakan suasana yang terasa begitu eksklusif hingga udara pun terasa mahal. Fenya mengenakan gaun hitam minimalis yang ia pilih. Gaun itu tampak anggun dan sopan, tetapi ia tahu, itu tidak akan cukup untuk menembus dinding standar sosial yang dibangun oleh calon mertuanya. Ia melangkah masuk ke dalam restoran, digandeng erat oleh Saverio. Di mata orang lain, mereka tampak seperti pasangan muda yang serasi. Saverio dalam setelan jas yang rapi, dan Fenya yang bersinar dalam kesederhanaannya. Namun, bagi mereka berdua, ini adalah perjalanan menuju medan perang. Mereka diantar menuju meja bundar di sudut ruangan, yang menawarkan privasi dan pemandangan kota. Di sana, Ibu Wulan sudah menunggu. Ibu Wulan tampak spektakuler. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang berkilauan, perhiasan berliannya memancarkan sinar menusuk setiap kali ia bergerak. Senyumnya, saat melihat Saverio, adalah senyum kebanggaan yang belum tercemar oleh keraguan. Ibu Wulan, Saverio, anakku, kamu terlihat luar biasa. Astaga, ibu sangat senang kamu akhirnya membawa seseorang yang istimewa. Ayo, kenalkan pada ibu. Duduk, nak, duduk. Saverio mencium pipi ibunya dengan sopan, matanya menyimpan janji balas dendam yang dingin. Ia menempatkan Fenya di kursi di hadapan ibunya. Saverio, Bu, perkenalkan. Ini adalah Fenya Anggraini. Fenya, ini Ibu Wulan. Ibu Wulan mengulurkan tangan kanannya, yang penuh dengan cincin berlian. Fenya menyambutnya dengan tangan terbuka. Telapak tangannya terasa hangat dan sedikit berkeringat. Ibu Wulan menilai Fenya dalam hitungan detik. Tidak ada perhiasan, pakaian yang terlalu sederhana untuk tempat ini, dan senyum yang terlalu tulus. Kerutan tidak suka mulai muncul di sudut matanya. Ibu Wulan, Fenya, ya? Senang bertemu denganmu. Nadanya datar, tanpa kehangatan yang ia berikan pada Saverio. Jadi, nak Fenya, Saverio bilang kamu adalah seseorang yang sangat istimewa. Dari keluarga mana?
Bisnis apa yang dipegang ayahmu? Fenya menelan ludah. Ia tahu, inilah saatnya sandiwara harus dimulai. Ia teringat tatapan Saverio di butik. Kepalamu tegak. Fenya, selamat malam, Bu Wulan. Terima kasih atas undangannya. Ayah dan ibu saya, mereka sudah lama meninggal. Saya tinggal sendiri, Bu. Saya hanya seorang guru les privat bahasa Inggris. Suasana tiba-tiba membeku, seperti air yang berubah menjadi es. Senyum di wajah Ibu Wulan langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi jijik yang tidak disembunyikan. Beliau mengambil minumannya dan menyesapnya dengan gerakan lambat, penuh penghinaan. Ibu Wulan tertawa kecil, sinis dan tajam. Guru les? Atau babysitter? Begitu ya. Saverio, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang istimewa. Tapi ini sangat mengejutkan. Tidak ada latar belakang keluarga, tidak ada aset yang diwariskan. Saverio berusaha menjaga ketenangan. Ia harus membiarkan ibunya mencapai puncaknya. Saverio, Bu, Fenya adalah wanita yang sangat cerdas dan mandiri. Dia mendapatkan segalanya dengan kerja keras. Itu yang membuat dia istimewa. Ibu Wulan, kerja keras? Saverio, ayahmu membangun Aryaguna Group dari nol agar kamu tidak perlu lagi bicara tentang kerja keras rendahan. Kita bicara tentang kelas, nak, tentang aliansi bisnis, tentang nama yang bisa mengangkat derajat keluarga kita, bukan mengelapnya. Ibu Wulan mencondongkan tubuh ke depan. Matanya menatap Fenya dengan intensitas predator yang menemukan mangsa. Ibu Wulan, dengar, nak. Saverio adalah pewaris tunggal kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan. Kami butuh wanita yang bisa memimpin yayasan amal kelas dunia, bukan yang mengajar anak SD mengeja. Kamu pikir uang bulanan berapa yang bisa kamu berikan padanya? Kamu, sampah masyarakat. Kata-kata, sampah masyarakat, itu terasa seperti pecahan kaca di dalam hati Fenya. Tubuhnya terasa dingin, darahnya seolah berhenti mengalir. Ia mencoba tersenyum, tetapi hanya menghasilkan getaran di sudut bibirnya. Fenya berusaha menjaga suara tetap tenang. Maafkan saya, Bu Wulan. Saya tidak bermaksud menjadi beban. Saya mencintai Saverio apa adanya. Saya mencintai Saverio yang bekerja keras. Ibu Wulan memotong kasar. Mencintai? Cinta? Omong kosong. Kamu mencintai status sosial dan dompetnya. Siapa kamu? Berapa banyak klien yang kamu punya? 100? 200? Itu tidak akan menutupi pengeluaran Saverio untuk biaya parkir mobilnya selama sebulan. Ibu Wulan menggeleng jijik. Kamu adalah representasi dari kemiskinan pikiran. Kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga Mahendra hanya dengan modal cinta tulus? Fenya tidak tahan lagi. Meskipun ia sudah berjanji pada Saverio untuk bersabar, kata-kata itu terlalu menyakitkan, terlalu merendahkan. Rasa sakit itu bukan hanya karena ia dihina, tetapi karena Saverio masih membiarkannya. Fenya, maafkan saya, Bu Wulan. Saya rasa, saya harus ke toilet sebentar. Fenya berdiri dengan cepat. Sebelum Saverio sempat bereaksi, ia sudah berjalan cepat menuju pintu keluar restoran. Ia tidak menuju toilet. Ia hanya ingin lari dari atmosfer yang terasa beracun oleh keangkuhan. Saverio bangkit. Ia melihat Fenya lari dengan mata berkaca-kaca. Kemarahan yang selama ini ia tahan, kini meledak seperti gunung berapi. Saverio, Bu, apa-apaan ini? Anda sudah keterlaluan. Ibu Wulan, wajahnya tampak puas. Apa? Saya hanya mengatakan kebenaran. Sekarang kamu tahu, nak, dia lari karena dia sadar dia tidak punya apa-apa. Sekarang, lupakan saja dia. Ibu akan mencarikanmu gadis yang lebih berkelas. Putri dari Bapak Gunawan, pemilik saham mayoritas di bank kita. Itu baru namanya aliansi. Ibu Wulan melanjutkan dengan nada meremehkan, seolah Fenya tidak pernah ada. Ibu Wulan, lupakan gadis yang hanya bisa mengelap lantai kehidupanmu. Saverio, kamu butuh yang bisa memoles mahkotamu. Saverio berdiri tegak di hadapan ibunya. Wajahnya yang semula tampan dan ceria, kini diselimuti oleh aura dingin dan keras.
sebuah ekspresi yang belum pernah dilihat Ibu Wulan selama bertahun-tahun. "Cukup, Bu!" Savero berteriak. Suaranya cukup keras sehingga beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh. "Anda telah melewati batas. Anda menghina wanita yang saya cintai dengan cara yang paling kejam. Anda menyebutnya sampah masyarakat." Ibu Wulan terkejut melihat reaksi putranya yang meledak. "Ibu Wulan, Savero, kontrol dirimu. Jangan membuat keributan di restoran ini. Ini The Grandeur, bukan warung pinggir jalan." "Savero, tepat sekali, Bu. Ini The Grandeur. Dan Anda sudah bicara terlalu banyak soal kelas, harta, dan status sosial. Sudah terlalu lama Anda terperangkap dalam ilusi ini. Saya pikir sudah saatnya Anda tahu kebenarannya, Bu." Savero menatap ibunya, matanya penuh api. Ini adalah momen yang ia siapkan. Ia telah membiarkan ibunya melancarkan penghinaan terakhirnya. "Savero, saya akan memberitahu Anda siapa saya sebenarnya, Bu. Dan Anda akan gemetar mendengarnya." Ibu Wulan memandang putranya dengan kebingungan dan ketakutan yang samar. Ia tidak tahu bahwa penghinaan yang baru saja ia lontarkan akan berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Fenya tidak berhenti sampai ia mencapai pintu darurat restoran. Ia membuka pintu berat itu, membiarkan udara malam yang dingin menampar wajahnya yang memanas karena air mata dan amarah. Ia bersandar di dinding koridor sepi, kakinya lemas, dan ia membiarkan air mata tumpah tanpa suara. Kata-kata Ibu Wulan, sampah masyarakat, mengelap lantai kehidupan, kemiskinan pikiran, bergaung tajam di telinganya seperti lonceng malapetaka. Meskipun ia tahu Savero adalah pemilik kekayaan tak terbatas, dan penghinaan itu akan segera dibalas, rasa sakit itu tetap nyata, menusuk jauh ke dalam harga dirinya. Bagaimana bisa seseorang begitu kejam hanya karena perbedaan status? Pikir Fenya, sambil menggenggam erat gaun hitamnya. Ia merasa gaun itu kini bukan lagi seragam perang, melainkan simbol kepura-puraan yang memalukan. Tiba-tiba, pintu darurat terbuka. Savero berdiri di sana, wajahnya keras, tetapi matanya penuh kepedihan dan penyesalan. "Savero, Fenya, kamu baik-baik saja?" Fenya menggeleng pelan, suaranya tercekat. Aku tidak tahu, Savero. Aku rasa tidak." Kata-katanya sangat menyakitkan. "Aku tahu kita sudah merencanakannya, tapi mendengarnya langsung, itu seperti dinding harapan kita runtuh." Savero melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Fenya, tetapi Fenya menariknya menjauh. "Fenya, dia benar, Fer. Aku tidak pantas. Bukan karena aku miskin, tapi karena aku tidak punya kemampuan untuk menghadapi dunia kalian yang begitu kejam. Aku tidak bisa menjadi pasangan yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini." "Savero, tidak. Kamu pantas. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak membiarkan beliau berbicara begitu lama. Aku seharusnya langsung membongkar semuanya begitu beliau mulai meremehkanmu. Aku minta maaf, Fenya. Aku ingin dia merasakan puncak kesombongannya sebelum aku menjatuhkannya. Tapi aku lupa, puncaknya harus kamu bayar dengan air matamu." Savero menyentuh pipi Fenya yang basah, perlahan. "Savero, aku mencintaimu, Fenya. Dan tidak ada satupun kata-kata ibu yang benar. Kamu adalah intan yang aku cari di tengah tumpukan batu, dan aku tidak akan membiarkan beliau atau siapapun mengotori sinarmu. Aku melindungimu dengan kebohongan identitas ini, tapi sekarang, aku harus melindungimu dengan kebenaran." Fenya menatap Savero, mencoba membaca janji di matanya. "Fenya, kebenaran itu sedikit terlambat, Savero. Aku merasa seperti sudah jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Savero, aku akan menarikmu keluar, saat ini juga. Aku sudah meninggalkan beliau sendirian di meja. Beliau sedang menunggu aku kembali dengan alasan yang masuk akal. Ini adalah waktu yang tepat." Savero menarik napas dalam-dalam, kemarahannya pada ibunya lebih besar daripada rasa bersalahnya pada Fenya. "Savero, aku sudah menahannya terlalu lama. Setelah apa yang beliau katakan kepadamu, tidak ada lagi kompromi. Kita akan kembali, Fenya. Kita akan kembali ke meja itu,
bukan sebagai cleaning service dan guru les, tapi sebagai kekuatan yang tak terbantahkan. Aku akan tunjukkan padanya bahwa dia telah menghina putri mahkota, dan dia sendiri yang akan gemetar dan memohon. Fenya ragu-ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menatap wajahnya lagi. Saverio. Aku terlalu malu. Saverio, tidak ada yang perlu dimalukan. Malu itu milik orang yang sombong. Kamu harus kembali dengan kepala tegak. Ingat, kamu tahu rahasia yang ia tidak tahu. Kamu memegang kartu as dalam permainan ini. Datanglah, dan saksikan kehancuran keangkuhannya. Fenya melihat ke dalam mata Saverio yang penuh determinasi. Pria ini, pemilik konglomerasi raksasa yang menyamar sebagai pekerja rendahan, benar-benar mencintainya. Dan dia akan mempertaruhkan seluruh hubungan keluarganya demi dirinya. Fenya merasa kekuatan baru mengalir ke dalam nadinya. Fenya, baiklah, aku ikut. Tapi kamu harus berjanji, kamu akan melakukan ini demi kita, demi harga diriku, bukan demi membalas dendam. Saverio, aku berjanji. Ini demi cinta yang tulus. Dan ini adalah akhir dari sandiwara. Setelah ini, tidak ada lagi kebohongan di antara kita. Mereka kembali ke ruang makan, berjalan berdampingan. Ibu Wulan masih duduk di meja, wajahnya tampak sedikit tegang, tetapi dengan cepat ia memasang ekspresi angkuh saat melihat mereka mendekat. Ia mengira Saverio telah berhasil menenangkan gadis itu dan kini akan memutuskannya. Ibu Wulan, nah, akhirnya sudah selesai menangis. Nak, bagus. Saverio, ibu sudah memutuskan, lupakan saja gadis ini. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Saverio, cukup, Bu. Saya bilang, cukup. Suara Saverio kini menggelegar, memotong udara mewah di The Grandeur. Ibu Wulan terkejut, ekspresinya langsung berubah. Ibu Wulan, Saverio, kamu membuat keributan. Saverio, saya akan membuat keributan yang lebih besar dari ini. Anda telah menghina calon istri saya, Fenya Anggraini. Anda menyebutnya sampah masyarakat. Anda bicara soal kelas, soal harta, soal Aryaguna Tower. Saverio berdiri tegak di hadapan ibunya, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Ibu Wulan, tentu saja, saya bicara tentang realitas. Wanita ini hanya guru les. Dia tidak pantas. Anda akan menikah dengan putri kolega bisnis saya, atau semua fasilitasmu akan ibu cabut. Kartu kredit, akses ke perusahaan, semua akan ibu bekukan. Ibu Wulan melancarkan ancaman andalannya, yakin bahwa Saverio akan langsung tunduk. Ancaman ini adalah senjata pamungkas yang selalu berhasil membuat Saverio patuh. Saverio tertawa sinis, tetapi matanya dingin. Cabut? Anda tidak bisa mencabut apapun dari saya, Bu. Sudah terlalu lama saya bermain-main. Anda bicara soal mencabut fasilitas? Anda bicara soal harta dan gedung-gedung mewah? Apakah Anda lupa, Bu? Anda menyewa kantor untuk perusahaan Wulansari Consult di Aryaguna Tower, kan? Ibu Wulan menatap Saverio dengan bingung, wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Tentu saja. Itu kantor bisnis paling bergengsi di kota. Kenapa kamu membahas ini? Saverio, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Bu, Anda ingin bicara soal pemilik dan penyewa. Bu, saya bukan sekadar anak Anda yang manja dan bisa Anda atur dengan ancaman fasilitas. Saverio meraih ransel yang ia letakkan di kursi sebelahnya. Ia mengeluarkan dokumen yang tebal dan sebuah kartu akses berwarna emas murni. Saverio, saya Saverio Mahendra, Bu. Pemilik dan CEO dari Aryaguna Group yang mengelola seluruh properti ini, termasuk Aryaguna Tower. Saya adalah pemilik sah gedung tempat perusahaan Wulansari Consult menyewa. Kata-kata itu menghantam Ibu Wulan seperti petir di siang bolong. Wajahnya langsung memucat, matanya melebar tak percaya. Ia menoleh ke arah Fenya, yang kini berdiri dengan senyum tipis, tetapi penuh kemenangan. Ibu Wulan, suaranya bergetar, mencoba menyangkal. Tidak mungkin. Kamu gila. Kamu hanya cleaning service di sana. Saverio, ya, saya cleaning service di sana.
Saya menyamar untuk mencari ketulusan. Dan Anda, Bu, telah gagal total dalam ujian ini. Anda menghina calon istri saya di restoran ini, yang juga milik salah satu anak perusahaan saya. Besok, saya akan memastikan Anda tidak lagi punya hak untuk menyebut diri Anda berkelas di gedung milik anak cleaning service ini. Ibu Wulan, si ratu yang angkuh, kini tampak seperti patung yang terbuat dari es. Tubuhnya mulai gemetar hebat, menyadari betapa parah dan memalukannya posisi yang baru saja ia ciptakan sendiri. Ia baru saja menghina sampah masyarakat di hadapan putranya, si pemilik kerajaan bisnis, yang ironisnya adalah tuan tanah tempat perusahaannya beroperasi. Klimaks telah tiba, dan keangkuhan Ibu Wulan hancur berkeping-keping. Keheningan di meja itu terasa lebih nyaring daripada teriakan Saverio sebelumnya. Ekspresi Ibu Wulan adalah campuran antara penyangkalan yang brutal dan kesadaran yang mengerikan. Seluruh tubuhnya yang tadi diselimuti keanggunan mahal kini bergetar tak terkendali, seolah ia baru saja berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Saverio berdiri menjulang, matanya menatap tajam, menolak memberikan belas kasihan. Di sampingnya, Fenya menarik napas panjang, kepalanya tegak. Penghinaan yang ia terima di awal kini terasa terbayar lunas. Ibu Wulan, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Kamu pasti bercanda, Saverio. Ini pasti lelucon yang tidak lucu. Bagaimana mungkin? Kamu bekerja di sana dengan seragam biru itu. Kamu mengepel lantai. Saverio, ya, saya mengepel lantai, Bu. Saya mengepel lantai yang marmernya Anda injak dengan sepatu mahal Anda. Saya membersihkan lift yang mengantar Anda ke kantor. Bergengsi, Anda di lantai 35. Saya melakukan itu semua karena saya ingin mencari kebenaran, mencari cinta yang tidak melihat seberapa tebal dompet saya. Dan Anda, Bu, yang seharusnya menjadi orang yang paling mengenal saya, justru gagal total. Saverio meletakkan kartu akses emas eksklusif miliknya di atas meja. Kartu itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal, sebuah bukti fisik yang tak terbantahkan. Tidak ada karyawan, bahkan level manajer tertinggi di Aryaguna, yang memiliki akses dengan warna dan inisial sejelas itu. Saverio, kartu ini, Bu. Ini bukan kartu akses karyawan. Ini adalah master key yang membuka semua pintu di seluruh Aryaguna Group. Hanya pemegang saham mayoritas, yang juga menjabat sebagai CEO, yang memilikinya. Dan orang itu, Bu, berdiri di hadapan Anda, orang yang baru saja Anda ancam akan dicabut semua fasilitasnya. Ibu Wulan menggeleng dengan cepat, air mata mulai menggenang, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kepanikan yang dingin. Ibu Wulan, ini tidak masuk akal. Kalau kamu pemiliknya, kenapa kamu repot-repot menyamar? Kenapa kamu membiarkan ibumu berpikir kamu hanya pekerja kasar? Kamu ingin mempermalukan ibu. Saverio, tidak, Bu. Saya tidak berniat mempermalukan Anda. Saya berniat menyelamatkan diri saya dari takdir yang Anda paksakan. Takdir yang hanya peduli pada uang. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Anda telah menempatkan nilai uang di atas nilai kemanusiaan, bahkan di atas nilai anak Anda sendiri. Saverio menoleh ke arah Fenya, tangannya menggapai dan menggenggam tangan Fenya di atas meja. Saverio, Anda menyebut Fenya sampah masyarakat, padahal Fenya adalah satu-satunya orang yang melihat saya sebagai Saverio, bukan sebagai uang. Dia mencintai cleaning service itu. Sementara Anda, Bu, hari ini Anda menghina wanita yang dicintai oleh pemilik gedung tempat perusahaan Anda mencari nafkah. Saverio kemudian mengeluarkan selembar dokumen tebal dari tasnya. Dokumen yang telah disiapkan oleh Pak Dirman. Dokumen itu adalah kontrak sewa Wulansari Consult. Saverio, ini adalah kontrak sewa Anda di Aryaguna Tower. Anda bicara soal kelas dan status? Hari ini, Anda telah melanggar klausul etika dan moral yang tertulis dalam setiap perjanjian sewa kami. Menghina calon anggota keluarga pemilik properti dianggap sebagai tindakan non-profesional yang merusak citra Aryaguna Group. Ibu Wulan, suaranya pecah, ia meraih lengan Saverio. Saverio, jangan. Ini lelucon. Ini ibu, nak, jangan lakukan ini. Wulansari Consult baru saja berdiri di sana. Saya sudah mengundang semua klien penting.
Savero melepaskan tangan ibunya dengan lembut namun tegas. Tepat. Anda mengundang klien penting ke kantor yang disewa. Saya, Bu, adalah pemilik dari semua klien dan penyewa itu. Dan Anda menghina V-nya di restoran ini, yang, omong-omong, adalah bagian dari Mahendra Culinary Group, anak perusahaan yang juga saya miliki. Savero menoleh ke arah seorang pria berjas yang berdiri tidak jauh dari meja mereka. Pria itu adalah manajer restoran. Savero, Pak Rino, tolong siapkan surat pemutusan kontrak sewa segera untuk Wulansari Consult. Berikan waktu 24 jam untuk pengosongan barang, sesuai klausul pelanggaran etika berat. Dan berikan kompensasi penuh kepada Nona V-nya Anggraini atas perlakuan tidak menyenangkan yang ia terima di restoran Anda malam ini. Manajer Rino, yang tadinya terkejut mendengar identitas asli Savero, kini membungkuk hormat, menyadari bahwa orang yang disangka cleaning service itu adalah bos besarnya. Manajer Rino, siap, Tuan Mahendra. Saya akan urus semuanya dengan segera. Atas nama perusahaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Nona V-nya. Ibu Wulan menatap pemandangan itu, air mata ketakutan dan penyesalan mulai membasahi maskara mahalnya. Seluruh istana kesombongan yang ia bangun dalam semalam, kini runtuh total di hadapannya. Ia tidak lagi peduli pada mata pengunjung yang menatap, ia hanya fokus pada tatapan Savero yang terasa menghakimi. Ibu Wulan, Savero, Ibu mohon, jangan cabut sewanya. Ibu akan minta maaf. Ibu akan menerima V-nya. Sungguh, Ibu janji. Tapi tolong, jangan hancurkan bisnis Ibu. Itu semua yang Ibu punya. Savero, semua yang Anda punya? Anda baru saja mengatakan bahwa pekerjaan V-nya, yang ia bangun dengan keringatnya, adalah sampah masyarakat. Sekarang, Anda akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat yang Anda anggap berharga. Anda akan tahu bagaimana rasanya harus memulai dari nol, Bu. Savero mengambil kartu akses emasnya dan memasukkannya kembali ke saku. Savero, saya tidak akan mencabut Anda sebagai ibu saya, itu janji saya. Tapi saya akan mencabut hak Anda untuk menghina orang yang saya cintai hanya karena status. Saya akan mencabut ilusi bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan. Savero kemudian berbalik, menggandeng V-nya. Ia tidak lagi menatap ibunya yang kini menangis terseduh-seduh di kursi. Tangisan itu bukan lagi tangisan kemarahan atau kesombongan, tetapi tangisan kehancuran total dan penyesalan yang terlambat. Savero, ayo. V-nya, kita pergi dari sini. Bau uang dan keangkuhan di tempat ini terlalu menyengat. Kita cari tempat yang menjual bakso. Aku kangen rasa yang tulus. V-nya mengangguk. Ia membiarkan Savero menariknya pergi. Ia menoleh ke belakang sekilas, melihat Ibu Wulan yang kini hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan. V-nya merasakan sedikit iba, namun rasa keadilan yang ia dapatkan jauh lebih besar. Saat mereka melangkah keluar dari The Grandeur, meninggalkan gemerlapnya lampu kristal, V-nya menatap Savero, senyumnya kini benar-benar lepas dari beban. V-nya, Savero, kamu benar-benar melakukannya. Itu adalah momen paling dramatis dalam hidupku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Savero, jangan berkata apa-apa. Kamu hanya perlu tahu, kamu aman sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Aku membongkar ini di depan beliau, agar beliau tahu betapa berharganya ketulusanmu. Sekarang, mari kita tinggalkan semua drama ini di belakang. Kita pergi mencari bakso yang sederhana dan jujur. Mereka berjalan menjauh, meninggalkan The Grandeur, meninggalkan Ibu Wulan yang gemetar di tengah puing-puing keangkuhannya. Savero telah memenangkan pertempuran, tetapi ia tahu, perang untuk memulihkan hubungan dengan ibunya baru saja dimulai. Meninggalkan gemerlap The Grandeur, Savero dan V-nya berjalan menyusuri trotoar malam yang lengang. Di satu sisi, ada rasa lega yang luar biasa, seperti beban bertonton yang terangkat dari pundak Savero. Di sisi lain, ada keheningan yang sedikit canggung, diisi oleh gema dramatis dari pengakuan yang baru saja terjadi. Mereka berhenti di sebuah bangku taman yang sepi, di bawah cahaya rembulan. Savero merangkul bahu V-nya, yang masih memegang erat tas kecilnya. V-nya, aku masih tidak percaya, Savero.
pemilik Aryaguna Group? Selama ini, aku mengkhawatirkan uang untuk naik bus, sementara kamu bisa membeli seluruh perusahaan bus itu. Saverio tersenyum getir. Aku minta maaf, Fenya. Aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kejujuranku terlambat. Tapi percayalah, momen kamu menerima si cleaning service itu adalah momen paling berharga dalam hidupku. Kebohongan itu ibarat pagar berduri yang sengaja aku pasang untuk menjaga hatiku. Fenya, aku memaafkanmu. Aku sudah melihat alasanmu malam ini. Aku melihat bagaimana kamu bertarung demi harga diriku. Aku melihat cinta yang lebih besar dari kekayaanmu. Tapi, apa yang akan terjadi dengan ibumu? Pertanyaan Fenya terasa seperti realitas dingin yang menusuk euforia kemenangan Saverio. Saverio, beliau hancur. Bukan karena aku membongkar identitasku, tapi karena aku menunjukkan bahwa semua yang beliau banggakan dan puja ada di bawah kendali putranya yang dia remehkan. Dan yang lebih penting, aku mengambil satu-satunya alat yang ia gunakan untuk mengontrolku, bisnis. Ponsel Saverio berdering. Itu Pak Dirman. Saverio segera mengangkatnya. Saverio, ya, Pak Dirman. Pak Dirman. Suara Pak Dirman terdengar lega sekaligus cemas. Tuan Saverio, syukurlah Anda menghubungi. Saya dengar dari manajer Rino, semuanya berjalan sesuai rencana. Tuan. Tapi, Nyonya Wulan sangat terpukul. Beliau langsung meninggalkan restoran dan menelepon saya berkali-kali, meminta konfirmasi. Saverio, konfirmasi apa? Pak Dirman, konfirmasi pemutusan kontrak sewa Wulansari Consult. Beliau tidak percaya. Tuan, saya terpaksa mengirimkan soft copy dokumen yang sudah ditandatangani oleh Departemen Legal. Per hari ini, Tuan, perusahaan beliau harus mengosongkan lantai 35 Aryaguna Tower. Fenya menggenggam tangan Saverio lebih erat, merasakan ketegasan keputusan Saverio. Saverio, bagus, Pak Dirman. Pastikan prosesnya dilakukan secara profesional. Tapi dengar, Pak, saya ingin Anda mengaturkan kantor sementara untuk Ibu Wulan di salah satu properti kami yang lebih kecil, di area yang kurang strategis. Biarkan beliau menyewa dengan harga yang wajar, tanpa diskon, tanpa fasilitas premium. Pak Dirman, maksud Tuan? Anda tetap memberinya bantuan. Saverio, saya mencabut keangkuhannya, Pak, bukan hidupnya. Saya melakukan ini agar beliau belajar bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh alamat gedung, tapi oleh integritas. Beri dia kesempatan untuk memulai lagi, dengan kacamata yang lebih jernih. Tapi satu hal, pastikan beliau tahu, ini adalah inisiatif saya, putranya. Pak Dirman, saya mengerti, Tuan. Hati Anda selembut yang saya duga. Saya akan urus. Dan Tuan, selamat. Nona Fenya adalah wanita yang beruntung. Saverio menutup telepon. Ia menoleh ke Fenya. Saverio, aku melakukan ini bukan untuk membalas dendam selamanya. Aku melakukan ini untuk mendidik. Ibu harus merasakan bahwa kemewahan itu bisa hilang dalam sekejap jika kita kehilangan harga diri dan rasa hormat pada orang lain. Fenya, aku tahu, Fer. Aku melihat kelembutan di balik keputusanmu yang keras. Kamu tidak mencabutnya sebagai ibu, kamu hanya mencabutnya dari tahta kesombongan. Mereka duduk diam sejenak, menikmati momen keintiman yang baru dan jujur ini. Fenya, meskipun terkejut, mulai menerima kenyataan bahwa Saverio adalah pemilik konglomerasi raksasa. Kekayaan itu kini terasa seperti tirai kabut yang memisahkan mereka dari dunia luar, tetapi tidak memisahkan hati mereka. Fenya, jadi, apa sekarang kita akan pergi naik jet pribadi, Tuan Saverio Mahendra? Tanya Fenya, nada suaranya berubah menjadi main-main. Saverio tertawa lega, tentu saja tidak. Kita akan pergi ke warung bakso favorit kita, yang di pojokan itu. Aku sudah kangen dengan rasa bakso yang tulus. Tapi kali ini, aku tidak akan khawatir dengan harga parkir, dan kamu tidak perlu khawatir dengan sisa uang kembalian. Mereka berjalan menuju warung bakso, tawa mereka memecah keheningan malam dengan riang. Bagi mereka, bakso itu terasa lebih mewah daripada hidangan apapun di The Grandeur. Di sisi lain kota, di rumah mewahnya,
Ibu Wulan duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya yang biasanya dipoles sempurna kini berantakan karena air mata dan rasa malu yang mendalam. Ia membaca email dari Pak Dirman yang mengonfirmasi pemutusan kontrak sewa. Kenyataan itu menghantamnya berkali-kali seperti ombak ganas. Ibu Wulan, dia sungguh melakukannya. Anakku sendiri. Dia menghancurkan bisnisku. Demi wanita miskin itu. Namun, di tengah ratapannya, ada suara kecil di benaknya yang mulai muncul. Dia melakukan ini bukan karena uang, tapi karena kamu menghina cintanya. Ibu Wulan ingat bagaimana Saverio berdiri tegak, bagaimana ia, seorang CEO, menyamar menjadi cleaning service hanya untuk menemukan cinta sejati. Ia ingat betapa kerasnya ia menghina Fenya di hadapan Saverio, di hadapan bawahannya sendiri. Rasa malu itu kini perlahan bercampur dengan sedikit penyesalan yang tulus. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Saverio lagi, tetapi Saverio tidak mengangkatnya. Ia akhirnya mengirim pesan, tetapi bukan ancaman, melainkan kata-kata yang sulit ia ucapkan. Ibu Wulan, Saverio, Ibu minta maaf. Ibu tidak menyangka. Ibu sungguh menyesal telah menghina Fenya. Ibu hanya takut kamu dimanfaatkan. Ibu tidak tahu bagaimana meminta maaf. Tolong, jangan hilangkan hak ibu untuk melihatmu lagi. Ibu janji akan menerima Fenya. Ibu Wulan mengirim pesan itu, dan ia tahu, istana keangkuhannya telah roboh. Ia tidak lagi peduli pada kantor barunya. Ia hanya peduli pada putranya. Kebenaran yang menghancurkan itu akhirnya membawa secercah harapan. Harapan bahwa ia bisa menjadi ibu yang lebih baik, ibu yang melihat hati, bukan saldo ban. Sementara itu, Saverio dan Fenya berbagi semangkuk bakso hangat. Fenya, apa kamu akan kembali ke pekerjaanmu sebagai cleaning service? Fair. Saverio tersenyum nakal. Aku rasa tidak. Tugas sudah selesai. Aku sudah menemukan yang kucari. Dan aku tidak mau lagi melihat Ibu Wulan mendengus saat mencium bau karbol. Aku rasa, sudah waktunya tirai dibuka sepenuhnya. Aku harus kembali memimpin Aryaguna. Dan aku butuh seorang wanita yang tulus di sisiku. Saverio meraih tangan Fenya di atas meja. Saverio, bagaimana, Nona Fenya Anggraini? Maukah kamu meninggalkan pekerjaanmu sebagai guru les, dan mengambil pekerjaan baru sebagai calon Nyonya Mahendra, membantu suamimu memimpin Aryaguna Group dengan hati, bukan dengan kesombongan? Fenya menatapnya. Senyumnya kini sehangat kuah bakso di hadapannya. Fenya, tentu saja, Saverio. Tapi kamu harus berjanji, kita akan sering-sering makan bakso. Dan kamu tidak boleh lupa, kamu harus selalu melihat hati orang lain. Seperti kamu melihat hatiku saat kamu masih menjadi Fair, si cleaning service. Saverio, aku janji. Kisah mereka, yang dipicu oleh kebohongan demi mencari kejujuran, kini siap memasuki babak baru. Saverio telah mendapatkan kembali identitasnya dan melindungi cintanya, tetapi ia juga telah menyakiti ibunya. Malam setelah konfrontasi dramatis di The Grandeur, Saverio dan Fenya menghabiskan waktu dengan berbicara. Bukan di apartemen mewah Saverio, melainkan di rumah Fenya yang sederhana, tempat di mana mereka pertama kali membangun cinta yang tulus. Saverio, si pemilik Aryaguna Group, duduk di sofa minimalis Fenya, merasakan kekuatan sejati dari sebuah rumah yang dipenuhi cinta, bukan harta. Fenya, aku masih merasa sedikit pusing, Saverio. Rasanya seperti aku tiba-tiba bangun dari mimpi panjang. Tadi siang aku masih menghitung gaji bulanan. Sekarang aku tahu kekayaanmu bisa membeli kotaku. Saverio, itu wajar, Fenya. Aku juga merasa sedikit lega sekaligus takut. Lega karena tidak perlu lagi menyamar. Takut karena aku harus menghadapi semua konsekuensi ini, terutama ibu. Fenya, kamu benar-benar mencabut sewanya, Fair. Saverio, aku harus, Fenya. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyentuh hatinya. Tapi aku tidak meninggalkannya begitu saja. Aku meminta Pak Dirman mengatur kantor yang lebih kecil dan sederhana untuknya, dengan harga sewa normal. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berjuang, tanpa privilege dari nama besar Mahendra. Aku ingin dia belajar. Fenya mengangguk, terkesan dengan keputusan Saverio yang bijak. Fenya, itu keputusan yang adil. Kamu mencabut kesombongannya,
bukan rezekinya. Tapi, ada satu hal lagi yang mengganjal di hatiku. Fer, kenapa kamu harus berbohong kepadaku? Kenapa kamu tidak bisa jujur sejak awal, bahwa kamu kaya, tapi kamu mencari kesederhanaan? Suara Fenya sedikit melunak, tetapi pertanyaan itu menggantung berat di udara, menuntut jawaban yang tulus. Saverio menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, Fenya. Dan ini adalah bagian tersulit. Aku tidak berbohong tentang perasaanku. Aku hanya berbohong tentang identitasku. Setelah ayah meninggal, aku dikelilingi oleh begitu banyak teman dan calon pasangan yang hanya melihat angka. Setiap pujian terasa seperti pisau yang siap menusuk dompetku. Aku takut, Fenya. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan mulai bersikap terlalu sopan, terlalu hati-hati, atau bahkan yang terburuk, kamu akan mulai menghitung nol di rekeningku. Saverio meraih tangan Fenya dan menciumnya lembut. Saverio, aku mencintai Fenya yang memarahiku karena bekerja terlalu keras sebagai cleaning service. Aku mencintai Fenya yang dengan tulus membagi sisa rotinya denganku di kafe. Aku takut jika aku jujur, Fenya yang itu akan hilang, digantikan oleh Nyonya Mahendra yang formal. Aku butuh kepastian bahwa cintamu adalah emas murni, bukan emas imitasi yang dilapisi ketulusan. Fenya menatap Saverio, melihat kejujuran yang terluka di matanya. Rasa sakit karena dikhianati perlahan-lahan larut, digantikan oleh pemahaman yang mendalam. Fenya, aku mengerti ketakutanmu. Tapi kamu harus tahu, Saverio, aku tidak akan pernah berubah. Pekerjaanku sebagai guru les dan pelayan kafe telah mengajarkanku nilai-nilai yang tidak bisa dibeli uang. Dan sekarang aku tahu kamu kaya. Aku hanya akan mencintaimu lebih keras, karena kamu memilih kesederhanaan di tengah segalanya. Saverio, terima kasih, Fenya. Terima kasih karena telah memaafkanku. Sekarang, semua kartu sudah terbuka. Aku ingin kita membangun masa depan yang benar-benar jujur. Mereka berpelukan, pelukan yang menjadi sumpah setia untuk melepaskan segala topeng dan sandiwara. Sementara itu, di rumah Ibu Wulan, suasana terasa seperti puing-puing badai yang baru saja berlalu. Ia duduk di meja makannya yang besar, dihadapkan pada surat pemutusan kontrak dari Aryaguna Group, surat yang ironisnya ditandatangani oleh Departemen Legal putranya sendiri. Ibu Wulan tidak tidur semalaman. Ia memikirkan setiap kata yang ia ucapkan pada Fenya. Sampah masyarakat, kemiskinan pikiran. Kini, kata-kata itu terasa seperti racun yang berbalik menyerang dirinya sendiri. Ia telah meremehkan Fenya dan putranya, dan akibatnya ia kehilangan harga diri dan kantornya yang bergengsi. Ponselnya berdering. Itu Pak Dirman, pengurus properti yang selama ini selalu ia anggap sebagai pegawai rendahan. Ibu Wulan, suaranya serak. Ya, Dirman. Ada apa? Kamu mau menertawakan saya? Pak Dirman, tidak, Nyonya Wulan. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Saverio. Beliau meminta saya untuk menawarkan Anda sebuah kantor sementara di Puri Indah Tower. Ukurannya lebih kecil, tapi sudah dilengkapi perabotan dasar. Sewanya wajar, tanpa diskon khusus. Tuan Saverio ingin Anda tahu bahwa meskipun ia mencabut sewa di Aryaguna, ia tetap memberikan Anda kesempatan untuk memulai lagi. Mendengar kata-kata itu, Ibu Wulan tersentak. Tindakan kejam yang disertai kemurahan hati. Itu adalah pelajaran yang sangat mahal. Ibu Wulan, Saverio, dia yang meminta ini. Pak Dirman, ya, Nyonya. Tuan Saverio yang memintanya. Beliau bilang, ini adalah kesempatan bagi Nyonya Wulan untuk membangun bisnis dengan fondasi yang lebih kuat daripada sekadar alamat yang bergengsi. Ibu Wulan menutup telepon. Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini, air mata itu terasa panas dan tulus. Ia menyadari bahwa putranya tidak menghukumnya karena kebencian, melainkan karena cinta yang kecewa. Saverio ingin dia berubah. Ia mengambil kunci mobil dan bergegas. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia harus mencari Fenya. Ibu Wulan tiba di lingkungan rumah Fenya yang sederhana. Ia memarkir mobil mewahnya di pinggir jalan, berjalan dengan ragu-ragu menuju rumah kos Fenya. Ia melihat dari jendela, Fenya sedang mengajar seorang anak kecil. Fenya tampak sabar, penuh perhatian, dan senyumnya tulus. Wanita ini,
yang ia sebut sampah masyarakat, sedang menanamkan ilmu dan nilai-nilai berharga kepada seorang anak kecil. Ibu Wulan masuk. Fenya terkejut melihat calon mertuanya berdiri di ambang pintu, tidak lagi diselimuti perhiasan dan keangkuhan, melainkan hanya gaun yang sedikit kusut dan wajah penuh penyesalan. Fenya, Bu Wulan. Ibu Wulan, aku minta maaf, Nak Fenya. Aku datang bukan untuk mengancam atau menghinamu. Aku datang untuk memohon. Aku memohon maaf atas semua kata-kata kasarku. Aku melihatmu mengajar anak itu, dan aku menyadari betapa bodohnya aku menilai orang hanya dari statusnya. Kamu punya hati yang murni. Sementara aku hanya punya kantor mahal yang sebentar lagi harus aku tinggalkan. Ibu Wulan mendekati Fenya, air mata memohon di matanya. Ia meraih tangan Fenya, yang kali ini tidak ia tarik. Ibu Wulan, Saverio melakukan ini karena dia mencintaimu. Aku tahu sekarang. Dia ingin aku melihat apa yang dia lihat. Aku sudah melihatnya. Fenya, aku sudah melihat keindahan hatimu. Maafkan aku. Fenya merasakan gelombang emosi yang kuat. Ia melihat kelembutan di balik benteng keangkuhan Ibu Wulan. Fenya, saya memaafkan Anda, Bu Wulan. Saya tahu, di balik semua itu, Anda hanya ingin yang terbaik untuk Saverio. Hanya saja, cara Anda salah. Ibu Wulan, ya, caraku salah. Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan? Kesempatan untuk menjadi ibu mertua yang baik? Aku akan menerima kamu, Fenya. Aku berjanji. Ibu Wulan, si Ratu Aryaguna yang angkuh, kini memohon dengan tulus kepada guru les sederhana. Kontras itu sangat menyentuh. Fenya mengangguk, senyum tulusnya kembali. Fenya, tentu, Bu. Semua orang pantas mendapat kesempatan kedua. Momen itu adalah titik balik emosional yang sesungguhnya. Konflik materi telah selesai, dan kini, konflik hati mulai menemukan penyelesaiannya. Permintaan maaf tulus dari Ibu Wulan kepada Fenya menandai akhir dari satu babak dan awal dari babak yang sama sekali baru. Keangkuhan Ibu Wulan yang dulu sekeras baja kini telah dilebur oleh api penyesalan dan cinta Saverio. Pagi setelah pertemuan emosional itu, Saverio menerima panggilan dari ibunya. Suara Ibu Wulan terdengar lelah, tidak lagi memerintah, melainkan memohon pemahaman. Ibu Wulan, Saverio, terima kasih atas kantor yang kamu sediakan. Puri Indah Tower, itu sederhana, tapi cukup. Ibu tahu ini adalah hukuman, tapi ibu menerimanya. Ibu sudah berbicara dengan Fenya. Saverio, napasnya lega. Syukurlah, Bu. Bagaimana? Ibu Wulan, dia wanita yang luar biasa, Nak. Sangat tulus. Ibu melihatnya mengajar, dan ibu sadar betapa berharganya hati yang ia miliki. Ibu minta maaf padamu, Saverio. Bukan hanya karena menghina Fenya, tapi karena ibu telah meracuni hidupmu dengan obsesi status. Saverio, saya memaafkan Anda, Bu. Saya melakukan ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Saya ingin Anda tahu bahwa cinta lebih berharga dari sekadar alamat di gedung mewah. Ibu Wulan, ibu tahu sekarang. Ibu akan segera pindah kantor. Ibu akan mulai dari awal. Dan ibu ingin kamu tahu, ibu akan mencoba yang terbaik untuk menjadi ibu yang lebih baik, dan calon mertua yang menghargai ketulusan Fenya. Percakapan itu sehangat sinar matahari pagi bagi Saverio. Dinding tebal yang memisahkan mereka selama bertahun-tahun kini mulai retak dan runtuh. Dalam beberapa minggu berikutnya, transformasi Ibu Wulan benar-benar terlihat. Ia menjalankan bisnisnya di kantor barunya yang jauh lebih kecil dan sederhana. Ia tidak lagi mengadakan rapat dengan gembar-gembor, melainkan fokus pada integritas kerja. Kehilangan kantor di Aryaguna Tower membuat klien-klien yang hanya mementingkan status menghilang. Namun klien-klien yang menghargai kualitas kerja Wulansari Consult tetap bertahan. Ironisnya, Ibu Wulan menemukan ketenangan dan fokus yang belum pernah ia rasakan saat berada di puncak Aryaguna. Ibu Wulan mulai sering mengunjungi Fenya, tetapi bukan untuk mengawasi, melainkan untuk belajar. Suatu sore, Ibu Wulan datang ke kafe kopi senja tempat Fenya masih bekerja paruh waktu. Fenya, Bu Wulan, silakan duduk. Mau saya buatkan kopi? Ibu Wulan tersenyum tulus,
yang kali ini terasa ringan dan tidak berat. Tentu, Nak. Kopi buatanmu pasti enak. Aku kesini bukan sebagai atasan, tapi sebagai calon mertua yang sedang belajar. Aku lihat kamu masih bekerja di sini, padahal kamu sudah tahu Saverio bisa memberimu apa saja. Fenya, saya senang bekerja, Bu. Di sini, saya bertemu banyak orang, dan saya tahu bagaimana rasanya mendapatkan uang dengan keringat sendiri. Itu harta yang tak ternilai yang tidak boleh hilang hanya karena status. Ibu Wulan, menghela napas, kamu benar. Aku sangat menghargai caramu berpikir. Dulu, aku pikir cinta itu harus dibelikan, harus dipamerkan. Sekarang aku tahu, cinta yang paling mahal justru tidak bisa dibeli. Dengar, Fenya. Aku ingin minta tolong. Fenya, tolong apa, Bu? Ibu Wulan, tolong ajari Ibu. Ajari Ibu bagaimana cara melihat orang lain dengan hati, bukan dengan label. Ajari Ibu bagaimana cara hidup sederhana. Saverio, dia sangat mirip ayahnya. Dia mencari kesederhanaan, dan aku hampir menghancurkannya karena kebodohanku. Mata Ibu Wulan berkaca-kaca. Fenya terharu. Ia melihat sebuah jiwa yang sedang direhabilitasi. Fenya, saya tidak perlu mengajari Anda, Bu. Anda hanya perlu melepaskan ketakutan Anda. Ketakutan bahwa Saverio akan dimanfaatkan orang lain. Saya janji, saya akan menjaganya, Bu. Dan Anda tidak perlu mengubah diri Anda seutuhnya, cukup ubah sudut pandang Anda. Ibu Wulan mengangguk. Ia meminum kopi Fenya, menikmati setiap tegukannya. Ibu Wulan, kopimu enak sekali, Nak. Jauh lebih enak daripada kopi dari Aryaguna Tower. Momen-momen kecil ini menjadi jembatan yang menghubungkan hati Ibu Wulan dan Fenya. Ibu Wulan tidak lagi membicarakan perhiasan atau jet pribadi. Ia justru tertarik pada cerita Fenya mengajar anak-anak. Saverio mengamati perubahan ini dari kejauhan. Ia telah kembali mengambil alih kendali Aryaguna Group, tetapi ia melakukannya dengan gaya yang berbeda. Ia mengadakan rapat tim kebersihan, mengucapkan terima kasih tulus atas kerja keras mereka, dan memastikan gaji mereka dinaikkan. Ia tidak lagi takut pada identitasnya, tetapi ia tidak membiarkan kekayaan mengubahnya. Suatu malam, Saverio mengunjungi kantor baru Ibu Wulan yang sederhana. Saverio, kantor yang bagus, Bu. Pemandangannya tidak seindah di lantai 35, tapi saya lihat semangat Ibu lebih hidup di sini. Ibu Wulan, kamu benar, Nak. Di sini, Ibu merasa nyata. Tidak ada tekanan untuk selalu tampil sempurna. Ibu juga punya kabar baik. Ibu dan Fenya sudah bertemu beberapa kali. Dia adalah wanita yang sangat berharga. Terima kasih, Saverio. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan ibumu dari penjara emas ini. Saverio, kita saling menyelamatkan, Bu. Saya menyelamatkan diri saya dari takdir yang Anda tentukan, dan Anda menyelamatkan hati Anda sendiri. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Ibu Wulan tersenyum penuh makna. Rencana? Tentu saja Ibu harus menyiapkan pernikahan kalian. Tapi bukan pernikahan yang mewah dan pamer, melainkan pernikahan yang hangat dan tulus. Ibu ingin menebus kesalahan Ibu. Ibu Wulan kemudian memberikan sebuah kotak kecil kepada Saverio. Itu adalah cincin berlian yang sangat indah, peninggalan dari mendiang ayahnya. Ibu Wulan, ini adalah cincin tunangan ayahmu. Simbol cinta yang tidak pernah pudar. Berikan ini pada Fenya. Berikan padanya, bukan karena harganya, tapi karena cerita dan harapan tulus di baliknya. Saverio menerima kotak itu dengan terharu. Ia melihat ketulusan yang sesungguhnya di mata ibunya. Ia tahu, ibunya telah berubah. Keangkuhan itu telah sirna, digantikan oleh cinta seorang ibu yang murni. Saverio pergi menemui Fenya, membawanya ke taman kota tempat mereka biasa berkencan. Di bawah langit berbintang, jauh dari gemerlap Aryaguna Tower, Saverio berlutut. Saverio, Fenya Anggraini. Kamu mencintai seorang cleaning service yang hanya bisa memberimu bakso. Kamu memaafkan kebohongannya dan kamu menghadapi ibunya dengan hati yang teguh. Kamu adalah wanita paling tulus, kuat, dan berharga yang pernah aku temui. Saverio, aku mungkin bisa membelikanmu berlian terbesar di dunia,
tapi aku ingin memberimu yang paling tulus. Cincin ini adalah peninggalan ayahku, diberikan oleh ibuku, sebagai simbol janji. Janji bahwa kita akan membangun hidup ini di atas cinta, bukan harta. Saphero membuka kotak itu. Cincin itu berkilauan, simbol masa lalu dan masa depan mereka. Saphero, maukah kamu, Nyonya Mahendra yang paling tulus, menikah denganku? Air mata Fenya menetes, bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang meluap. Fenya, ya, Saphero, tentu saja aku mau. Aku mau menikah dengan Fer, si cleaning service yang sekarang adalah CEO. Tapi kamu harus selalu ingat di mana kita memulai. Mereka berpelukan erat. Di kejauhan, gemerlap Aryaguna Tower tampak seperti bintang penuntun. Bintang yang mengingatkan Saphero pada perjuangannya mencari cinta sejati. Badai telah berlalu, dan kini, kebahagiaan yang tulus telah menjadi milik mereka. Persiapan pernikahan antara Saphero dan Fenya berjalan penuh kehangatan, jauh dari kesan pamer atau kompetisi. Ibu Wulan, yang kini bertindak sebagai calon ibu mertua yang tulus, aktif membantu, tetapi kali ini fokusnya adalah pada detail-detail yang bermakna, bukan pada kemewahan yang mencolok. Ia bahkan secara rutin mengunjungi Fenya, membawakannya resep masakan keluarga, dan menghindari pembicaraan tentang harga atau status. Beberapa hari sebelum acara lamaran resmi keluarga, Fenya sedang membantu Saphero membereskan beberapa barang lama di rumah utama keluarga Mahendra. Rumah mewah yang selama ini jarang dihuni oleh Saphero karena ia lebih memilih hidup sederhana. Mereka menemukan sebuah kotak kayu tua di sudut perpustakaan. Kotak yang ditandai dengan inisial ayah Saphero. Fenya, kotak ini berat sekali. Fer, apa isinya? Mungkin surat-surat lama ayahmu. Saphero, mungkin. Aku belum pernah membukanya sejak ayah meninggal. Ibu menyimpannya dengan baik. Ayo kita lihat. Mereka membuka kotak itu. Isinya adalah tumpukan album foto, beberapa buku jurnal, dan satu amplop coklat yang sudah usang dan berdebu. Amplop itu ditutup dengan segel lilin yang retak. Fenya mengambil amplop itu. Di atasnya, tertulis dengan tulisan tangan ayah Saphero. Untuk Wulan, jika aku tiada. Fenya, ini untuk ibumu, Fer. Mungkin surat terakhir dari ayahmu. Saphero mengambil surat itu dengan hati-hati. Ia merasa ragu. Setelah semua yang terjadi, ia ingin tahu, apalagi yang tersembunyi di balik sejarah keluarganya. Saphero, aku rasa, ibu tidak pernah membacanya, atau dia tidak pernah membicarakan isinya. Kita harus tahu, Fenya. Ini mungkin kunci untuk memahami kenapa ibu begitu keras kepala selama ini. Saphero membuka segel lilin yang rapuh itu, dan mengeluarkan lembaran kertas tua. Mereka membacanya bersama-sama. Surat itu bukan surat cinta biasa, melainkan sebuah wasiat emosional dari ayah Saphero kepada ibu Wulan. Isinya, Wulanku tersayang. Jika kamu membaca ini, itu berarti aku sudah tidak ada di sisimu. Aku tahu kamu kuat, tapi aku juga tahu hatimu rapuh. Aku sudah melihat bagaimana dunia bisnis berusaha memanfaatkan kerendahan hatiku saat kita memulai Aryaguna dulu. Orang-orang akan datang, mereka akan menjilat dan mencoba mengambil keuntungan dari kekayaan yang kita miliki. Aku memintamu, Wulan. Aku memohon agar kamu menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Jadilah keras, jadilah angkuh, jika perlu. Tunjukkan pada dunia bahwa kita tidak mudah dibodohi. Jadilah ratu yang sangat protektif terhadap putra kita, Saphero. Saphero memiliki hati yang terlalu baik, terlalu tulus, persis sepertiku. Aku takut, jika dia tumbuh dengan kelembutan, ia akan dimanfaatkan. Aku takut ia akan jatuh cinta pada wanita yang hanya mencintai hartanya. Maka dari itu, janjilah padaku, lindungi Saphero dengan segala cara. Jangan biarkan dia memilih wanita yang hanya melihat saldo bank kita. Gunakan kekuasaan dan status sosialmu untuk menjauhkan para pemburu harta. Maafkan aku, jika permintaan ini membuatmu menjadi wanita yang berbeda. Tapi ini demi masa depan Saphero. Jangan biarkan dia kehilangan ketulusannya karena cinta yang palsu. Janjiku, saat kamu menemukan wanita yang benar-benar tulus, benteng ini boleh kamu runtuhkan. Cintaku selalu untukmu. Mahendra. Saphero dan Fenya selesai membaca.
keheningan kembali melanda. Tetapi kali ini, keheningan itu syarat dengan pencerahan. Fenya, air mata menggenang. Astaga, Saphero, ibumu. Ibumu tidak benar-benar angkuh. Dia hanya menjalankan amanah yang menyakitkan dari ayahmu. Sifat angkuhnya, penghinaannya, semua itu adalah mekanisme pertahanan diri yang salah arah. Saphero, dia tidak membencimu, Fenya. Dia hanya takut. Selama ini, dia pikir aku mencari pasangan yang akan memanfaatkanku. Dia sangat ketakutan sampai dia tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya, dan siapa kamu sebenarnya. Air mata Saphero menetes. Ia akhirnya memahami seluruh perjalanan pahit ibunya. Ibu Wulan bukan monster yang haus status, melainkan seorang wanita yang terperangkap dalam janji suci kepada suaminya yang telah meninggal. Angguh adalah topengnya, dan ia mengenakannya dengan sempurna. Fenya, plot twistnya bukan soal kekayaanmu, tapi soal cinta ayahmu. Cinta itu yang membuatnya menjadi seperti itu. Dan kamu, dengan penyamaranmu, secara tidak sengaja telah memenuhi semua ketakutan ibumu. Kamu bersama seorang wanita sederhana. Saphero. Dan itulah mengapa keangkuhannya harus dihancurkan secara total. Karena hanya dengan kehancuran itu, dia bisa melepaskan janjinya kepada ayah. Hanya dengan kehancuran bisnisnya, dia akhirnya melihat ketulusanmu. Saphero segera mencari ibunya. Ia menemukan Ibu Wulan sedang mengurus pindahan beberapa berkas sisa di kantor lamanya di Aryaguna, didampingi Pak Dirman. Ibu Wulan tampak lebih tua, tetapi ada ketenangan baru dalam gerak-geriknya. Saphero, Bu. Ibu Wulan terkejut. Saphero? Ada apa? Nak? Kamu seharusnya bersama Fenya. Saphero mendekat dan mengeluarkan surat itu. Saphero, Bu, apakah Anda ingat surat ini? Dari ayah. Ibu Wulan melihat amplop usang itu. Ekspresinya langsung berubah menjadi panik dan sedih. Ibu Wulan, surat itu? Aku harap kamu tidak pernah membacanya. Saphero, itu adalah beban yang aku pegang sendiri. Saphero, aku sudah membacanya, Bu. Aku mengerti sekarang. Semua ini bukan karena kesombongan, tapi karena janji ayah. Janji untuk melindungiku dari pemangsa berbulu domba. Ibu Wulan mulai menangis, memeluk putranya erat-erat. Air mata yang keluar kini adalah air mata pelepasan. Ibu Wulan, ya, Saphero. Aku sangat takut. Aku takut aku gagal melindungimu. Aku takut ayahmu kecewa. Aku sangat takut kamu akan jatuh cinta pada wanita yang berpura-pura tulus demi kekayaanmu. Aku tahu caraku salah. Aku tahu aku menyakitimu dan Fenya. Tapi sumpahku pada ayahmu, itu mengikatku seperti rantai. Saphero, rantai itu sudah putus. Bu, aku menemukan Fenya. Kamu sudah melihatnya. Dia tulus. Dia mencintai Fer, si cleaning service. Kamu sudah berhasil, Bu. Kamu sudah memenuhi janji ayah. Aku aman. Aku menemukan cinta sejati di tengah semua penyamaran ini. Ibu Wulan memeluk putranya lebih erat. Beban yang ia pikul selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Ibu Wulan, terima kasih, Nak. Terima kasih karena kamu telah membebaskan ibumu. Sekarang, ibu bisa menerima Fenya sepenuhnya, tanpa rasa takut. Tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi keangkuhan. Ibu Wulan menoleh ke Fenya, yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan reuni emosional itu. Ibu Wulan, Nak Fenya, tolong jaga putraku. Dia adalah pria yang terlalu baik untuk dunia ini. Dan aku akan menjadi ibu yang membantumu, bukan menghakimimu. Fenya mendekat, menggenggam tangan Ibu Wulan dan Saphero. Fenya, saya janji, Bu, kita akan saling menjaga. Setelah semua drama, air mata, dan kebenaran yang terungkap, kehidupan Saphero dan Fenya akhirnya memasuki fase yang damai. Saphero resmi mengambil alih jabatannya sebagai CEO Aryaguna Group, tetapi ia tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana di mata Fenya. Ia memastikan bahwa yayasan milik perusahaannya fokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja cleaning service dan guru honorer, sebagai penghormatan terhadap masa lalunya yang ia lakoni dengan tulus. Ibu Wulan benar-benar berubah.
Ia tidak lagi terikat oleh janji suaminya yang telah terpenuhi, dan ia menemukan kebahagiaan sejati dalam membangun kembali Wulansari Consult di kantornya yang sederhana, fokus pada kualitas kerja, bukan kemewahan. Hubungannya dengan Fenya kini sehangat teh di sore hari, penuh pengertian dan dukungan. Hari pernikahan mereka tiba. Saverio dan Fenya memutuskan untuk mengadakan upacara yang intim dan bermakna. Tidak ada ribuan tamu atau pameran harta yang tidak perlu. Lokasinya adalah taman pribadi milik keluarga Mahendra, dihiasi bunga-bunga sederhana namun indah. Fenya mengenakan gaun pengantin yang anggun tetapi tidak berlebihan, mencerminkan kepribadiannya. Saat Saverio menunggu di altar, ia melihat ibunya dan Fenya berjalan berdampingan menuju tempat duduk. Ibu Wulan, yang kini hanya mengenakan perhiasan minimalis, tampak bersinar, senyumnya tidak lagi angkuh, melainkan penuh cinta. Upacara itu terasa ringan dan penuh haru. Saat tiba waktunya untuk pidato keluarga, Ibu Wulan maju ke depan, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena haru. Ibu Wulan, selamat malam, para tamu. Saya tidak akan berpidato panjang lebar tentang bisnis atau kekayaan. Karena saya sudah belajar bahwa hal itu tidaklah penting. Saya hanya akan bercerita sedikit tentang putra saya, Saverio, dan menantu saya, Fenya. Ibu Wulan menarik napas. Ibu Wulan, dulu, saya adalah wanita yang sangat buta. Saya hanya melihat label, melihat status, melihat di mana seseorang bekerja. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari berlian yang sudah terpoles untuk Saverio. Saya takut sekali, putra saya akan dimanfaatkan. Ibu Wulan menoleh ke arah Fenya, matanya berkaca-kaca. Ibu Wulan, saat Saverio membawa Fenya, yang ia perkenalkan sebagai guru les dan pelayan kafe, saya marah. Saya melontarkan kata-kata kejam yang hingga hari ini membuat saya malu. Saya menyebutnya sampah masyarakat, kemiskinan pikiran. Karena di mata saya, dia adalah ancaman bagi kekayaan kami. Tapi Saverio, putra saya ini, dia tidak pernah marah. Dia justru menunjukkan pada saya bahwa sayalah yang hidup dalam penjara emas. Ibu Wulan, Saverio membongkar identitasnya dengan cara yang paling dramatis. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pemilik gedung tempat saya menyewa kantor. Dia mencabut keangkuhan saya, dan dia menghancurkan semua ilusi yang saya pegang teguh. Dia menghukum saya dengan cara yang paling efektif, mengajarkan saya arti ketulusan. Semua tamu terdiam, larut dalam kejujuran Ibu Wulan. Ibu Wulan, hari ini, saya sadar. Fenya bukanlah berlian yang sudah dipoles. Fenya adalah emas murni yang tidak perlu dipoles. Dia mencintai Saverio apa adanya. Dia mencintai Fair, si cleaning service. Terima kasih, Fenya, karena telah mencintai putra saya tanpa melihat satupun nol di rekeningnya. Ibu Wulan, dan Saverio, terima kasih, nak. Terima kasih karena telah mengajarkan ibumu bahwa harta yang paling berharga adalah hati yang tulus. Ibu janji, ibu akan selalu mendukung kalian, dan ibu akan menjadi ibu mertua yang melihat hati, bukan label. Selamat berbahagia, anak-anakku. Tepuk tangan meriah membahana di taman. Saverio melangkah dan memeluk ibunya erat-erat. Pelukan itu adalah simbol perdamaian yang sesungguhnya, mengakhiri semua kesalahpahaman. Setelah upacara selesai, Saverio menggandeng Fenya berjalan menuju pesta kecil mereka. Fenya tampak bersinar dalam kebahagiaan. Fenya, pidato ibumu, itu sangat menyentuh. Aku tidak pernah membayangkan beliau bisa berkata sejujur itu. Saverio, itu adalah pengakuan yang ia butuhkan, Fenya. Sekarang, kita benar-benar bebas. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi dendam. Hanya ada cinta yang jujur. Mereka berdua duduk di meja khusus mereka. Saverio meraih tangan Fenya yang kini dihiasi cincin berlian peninggalan ayahnya Saverio. Aku punya satu janji lagi, Fenya. Meskipun aku kini CEO Aryaguna, aku tidak akan pernah melupakan di mana kita memulai. Aku berjanji, kita akan selalu menjaga kesederhanaan dalam hati kita. Kita akan selalu sering makan bakso di pojokan itu, dan kamu akan terus mengajar les bagi anak-anak yang membutuhkan. Fenya, aku suka janji itu, Tuan Mahendra. Aku akan memegang teguh janji itu,
agar kamu tidak pernah kembali menjadi pria sombong yang dipenjara oleh hartanya." Mereka tertawa. Tawa yang tulus, tawa yang memantulkan keindahan masa depan yang menanti mereka. Di sudut taman, Ibu Wulan menghampiri Pak Dirman, yang selama ini menjadi saksi bisu dan operator rahasia Saveiro. "Ibu Wulan, Dirman, terima kasih telah menjaga putraku. Sekarang, tolong atur agar perusahaan Ibu, Wulansari Consult, menjadi mitra resmi Aryaguna Group, fokus pada proyek sosial yang menangani pendidikan di daerah miskin." Pak Dirman senyum lega. "Tentu, Nyonya Wulan. Saya akan atur. Itu adalah keputusan yang mulia." Ibu Wulan mengangguk. Ia menoleh ke arah Saveiro dan Fenya, yang sedang menari perlahan di bawah bintang-bintang. "Ibu Wulan, Saveiro telah mendapatkan emas murni. Dan aku telah mendapatkan kembali anakku dan menantu yang tulus. Ini adalah akhir yang paling bahagia." Kisah Saveiro Mahendra, si pemilik kerajaan bisnis yang menyamar menjadi cleaning service demi mencari ketulusan, dan Fenya Anggraini, si guru les sederhana yang menghancurkan benteng keangkuhan dengan keikhlasannya, berakhir dengan janji abadi. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu label mahal, kemewahan, atau alamat bergengsi. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran, keberanian, dan hati yang tulus. Saveiro memeluk Fenya erat-erat saat musik merambat pelan. Di malam itu, semua orang tahu, Saveiro telah melepaskan seragam cleaning service-nya, tetapi ia tidak akan pernah melepaskan hati seorang pelayan yang tulus, hati yang berhasil memenangkan cinta dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Mereka hidup bahagia, memimpin kerajaan bisnis dengan kerendahan hati, dan sesekali, diam-diam menyelinap keluar untuk menikmati bakso hangat di warung pinggir jalan.